Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2011. Tsunami Super. Ling Han menghela nafas lega. Pada akhirnya, dia bukanlah pembawa malapetaka besar yang terus-menerus menarik semua jenis musuh. Tapi berpikir lebih jauh, apakah bencana alam tidak masuk hitungan? Dia sangat tertekan. Mungkinkah tidak ada waktu ketika dia bisa bepergian dengan damai, makan, atau tidur siang? Semua orang di kapal mulai bergerak. Mereka yang harus naik ke geladak pergi, mereka yang akan pergi ke kemudi pergi, dan mereka semua membuat persiapan untuk menghadapi tsunami. Ling Han juga tiba di geladak. Menatap lebih jauh, dia melihat gelombang besar setinggi 30 km secara mengejutkan muncul di depan mereka, dan saat ini sedang menerjang ke arah mereka. Dan di tengah gelombang, dia juga bisa dengan jelas melihat banyak anjing laut beriak dan bersinar. Jadi, ini bukan gelombang besar biasa, tetapi setara dengan pukulan luar biasa dari elit. Setidaknya Ascending Origin Tier di level. Ling Han menatap segel itu sebentar, dan segera sampai pada kesimpulan. Untuk memintanya menentukan tingkat kultivasi seseorang yang lebih kuat dari dirinya sangat sulit, tetapi segel Dao besar tidak bisa lebih jelas. Mereka bisa langsung mencerminkan kekuatan serangan. Ini jelas merupakan level Ascending Origin Tier. Jika Ling Han hanya mendekati begitu saja, dia mungkin akan hancur berkeping-keping secara langsung. Cepat, semuanya merangsang formasi pelindung. Seseorang memanggil dengan keras dari pinggir lapangan. Ling Han juga melompat. Karena dia sudah menaiki kapal mereka, dia secara alami harus melakukan tugasnya sekarang setelah mereka menghadapi bahaya. Hanya ada formasi pelindung di kapal, tetapi ada lebih dari selusin mata formasi, yang melaluinya seseorang dapat memasukkan kekuatan asal, dan mengaktifkan kekuatan formasi. Ling Han tidak menyimpan apapun yang dicadangkan, dan mengerahkan segalanya ke dalamnya. Weng, mata formasi ini langsung menyala. Weng, 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 mata formasi menyala satu demi satu, dan formasi pelindung kapal juga telah diaktifkan, membentuk perisai cahaya berbentuk oval. Peng, ombak menyerang, membanting keras ke perisai cahaya, dan menyebabkan perisai cahaya bergetar untuk sementara waktu. Gelombang besar ini bukan hanya serangan yang kuat, tetapi juga merupakan pukulan keras dari regulasi. Boom, boom, boom. Puncak gelombang meluncur melewatinya, dan regulasi menyerang tanpa henti, menyebabkan perisai cahaya pelindung menjadi semakin lemah. Boom. Gelombang besar ini akhirnya berlalu sepenuhnya, dan perisai cahaya pelindung juga hancur total dengan getaran. Syukurlah, itu sudah berakhir. Jika formasi pelindung hancur sedikit lebih awal, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Namun sebelum mereka bisa merasakan kegembiraan, mereka melihat gelombang besar lainnya menuju ke arah mereka. Sebenarnya ada yang lain, semua orang tercengang, dan buru-buru pergi untuk merangsang formasi lagi. Weng, dengan upaya terkonsentrasi dan sepenuhnya tanpa pamrih dari semua orang, perisai cahaya muncul kembali. Peng, gelombang besar menghantam. Perisai cahaya bergetar kuat, dan tampak berada di ambang kehancuran setiap saat. Kali ini, mereka juga sangat beruntung. Formasi pelindung telah runtuh setelah gelombang besar menyapunya. Namun di balik gelombang raksasa ini, ada gelombang ketiga. Apakah tidak ada akhirnya? Tidak ada yang punya waktu untuk mengutuk karena mereka sekali lagi merangsang formasi. Ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, gelombang tsunami ini praktis tidak ada habisnya. Satu demi satu datang menyerang, seolah-olah mereka tidak akan pernah berhenti. Ketika lebih dari 700 gelombang besar menyapu mereka, semua orang terengah-engah kelelahan, hampir pingsan karena kelelahan. Bahkan jika mereka semua adalah celestial, mereka tidak dapat menanggung biaya seperti itu. Tetapi demi hidup mereka, mereka tidak punya pilihan selain menghabiskan waktu mereka sendiri dari waktu ke waktu.
mereka yang memiliki pil alkimia menelannya dengan sekuat tenaga. Bahkan jika mereka hanya bisa memulihkan sedikit origin power, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 800,900, 1000 gelombang besar datang tanpa henti. Pak, ada yang pingsan karena kelelahan? Dia langsung pingsan. Dengan cara ini, tekanan pada mereka yang tersisa secara alami meningkat pesat karena mereka harus menutupi kekurangan satu orang itu. 1200,1, 400, terus-menerus akan ada orang yang ambruk, tidak hanya di mata formasi ini, tetapi juga di mata formasi lainnya. Pada awalnya, Ling Han ingin permaisuri dan yang lainnya keluar untuk membantu, tetapi dia segera menolak gagasan itu karena ada terlalu banyak celah. Ketiga wanita itu hanya akan seperti secangkir air yang dituangkan ke gerobak kayu bakar yang terbakar, sama sekali tidak mampu menyebabkan perubahan apapun pada situasi saat ini. Lebih jauh lagi, ini masih karena ada elit besar Ascending Origin Tier yang telah melawan arus di haluan kapal. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menghilangkan sebagian dari kekuatan ombak, kapal besar ini pasti sudah lama dibongkar. Ledakan, retakan. Setelah sekitar 1.500 gelombang besar menghantam mereka, kapal besar ini juga telah mencapai batasnya dan pecah dengan keras. Seketika, semua orang dikirim terbang. Menyelamlah ke dasar laut, dan kalian semua dijamin tidak akan mati. Elit Ascending Origin Tier itu berteriak keras. Semua orang buru-buru menyelam karena puncak gelombang berikutnya sudah mendekat dengan cepat. 30 meter, tidak cukup. 300 meter, masih kurang. 3000 meter, hampir saja. Beberapa tidak berhasil menyelam ke kedalaman ini dalam waktu, dan ketika gelombang besar menyapu, mereka langsung hancur menjadi bubur. Puncak gelombang yang berisi kekuatan tingkat Ascending Origin Tier benar-benar terlalu menakutkan. Dan hikmah dari semua ini adalah bahwa ini hanya kekuatan di tingkat asal Ascending. Jika itu di tingkat Raja Surgawi, maka semuanya hanya akan langsung dilenyapkan. Tak satu pun dari mereka berani muncul ke permukaan. Sebaliknya, mereka semua mencoba yang terbaik untuk menyelam lebih dalam. Semakin dalam mereka menyelam, semakin aman mereka secara alami. Suatu hari, 3 hari, 10 hari. Setelah 1 bulan penuh, gelombang tsunami ini akhirnya melambat. Itu melambat, tetapi tidak berhenti. Kekuatan gelombang tsunami telah turun ke tingkat Severing Mundane, tetapi cakupannya malah melebar. Selain itu, tidak ada ritme sama sekali. Suatu saat, mereka akan datang dari kiri mereka, dan berikutnya, mereka akan datang dari kanan mereka, dan pada saat lain, mereka akan datang dari bawah mereka. Dengan cara ini, semua orang telah dipisahkan. Ling Han muncul dari laut, dan melihat bahwa hanya ada 7 orang di sekelilingnya. Secara kebetulan, Qin Wei, yang membawanya ke kapal, juga termasuk di antara 7 orang ini. Memandang lebih jauh, Ling Han menyadari bahwa ada juga beberapa orang yang sangat jauh. Tetapi jumlah ini jauh lebih kecil daripada jumlah awal yang ada di kapal besar. Yang jelas, sebagian besar telah terdorong oleh gelombang tsunami hingga jarak yang sangat jauh. Ling Han memegang sepotong dek yang rusak. Laut tanpa batas itu sangat unik. Berenang di dalamnya akan sangat melelahkan. Kecuali tidak ada pilihan lain, tidak ada yang mau menyia-nyiakan usaha. Yang lain melakukan hal yang sama. Karena tidak ada cukup potongan dek, beberapa orang akan berbagi sepotong di antara mereka berdua. Perlahan-lahan, orang-orang berkumpul, dan ketika kedamaian sejati telah kembali, hanya ada 34 orang di sana. Sedangkan yang lainnya tidak diketahui keberadaannya. Mereka mungkin telah mati, atau mereka mungkin telah berkumpul untuk menjadi kelompok besar kedua. Bukannya tidak ada kapal, tetapi untuk melakukan perjalanan di lautan yang tak terbatas, diperlukan kapal khusus, atau mereka akan dengan mudah tenggelam oleh gelombang besar. Dengan demikian, tidak ada yang akan menyia-nyiakan kapal. Mereka hanya berbaring di geladak, mengikuti arus air dan ombak, bergantung pada upaya seseorang untuk berenang ke ujung laut yang tak terbatas benar-benar hanya kata-kata kosong. Apa yang bisa diharapkan semua orang adalah bahwa kapal dagang lain akan lewat dan membawa mereka ke atas kapal.
Ling Han punya harapan lain, dan itu adalah Lu Hairong. Sekarang, dia harus mencari Hunyu kemana-mana, dan menemukannya secara alami berarti menemukan Hunyu juga. Setelah beberapa hari, angin kencang mulai bertiup di laut. Itu sangat kuat, menyebabkan semua orang mengendarai ombak. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada ketika mereka berada di kapal. 7 hari kemudian, bayangan gelap muncul di depan mereka. Itu tidak mungkin kelas Raja Laut, kan? Seseorang bertanya dengan gemetar. Itu akan terlalu menakutkan. Jika mereka bertemu dengan binatang tingkat Raja Surgawi, menghancurkan mereka hanya akan menjadi hal yang mudah. Tidak, itu sebuah pulau. Yi, kurasa aku juga melihat bangunan. Itu hebat. Kita bisa memulihkan diri untuk sementara di sana. Selanjutnya, pohon-pohon yang tumbuh di laut yang tak terbatas dapat digunakan untuk membangun kapal. Kami hanya perlu menyiapkan beberapa formasi sederhana untuk perjalanan, dan kami kemudian dapat menyeberangi lautan. Betul sekali. Selama kita tidak bertemu dengan angin kencang atau ombak besar, itu sudah cukup. Semua orang menjadi bersemangat, dan mendayung dengan kuat dengan tangan mereka menuju pulau. Chapter 2012. Pulau Rute Pendakian. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pulau itu tampaknya tidak terlalu jauh, tetapi sebenarnya itu sangat jauh. Setelah mereka berenang selama sekitar 1 jam, pulau itu masih terlihat, tetapi pulau itu menjadi lebih besar dan lebih besar dari titik hitam kecil sebelumnya. Pertama, laut ini membatasi kecepatan semua orang, dan kedua, pulau itu memang sangat jauh dari mereka. Tetapi ketika pulau itu semakin dekat, bahkan mereka yang memiliki tingkat budidaya yang lebih rendah dapat dengan jelas melihat struktur di pulau itu. Pulau ini tidak ditandai di peta, Qin Wei menyatakan dengan tegas. Kekuatan-kekuatan yang melakukan bisnis di laut semuanya akan menggambar peta. Jika mereka mengalami bencana alam yang tidak dapat dihindari seperti sekarang, mereka akan berenang menuju pulau terdekat dan menunggu untuk diselamatkan atau menyelamatkan diri. Dan ini memang telah menyelamatkan hidup mereka beberapa kali. Untuk kekuatan ini, semakin detail dan akurat petanya, semakin tinggi peluang mereka untuk bertahan hidup di saat-saat genting secara alami. Meskipun mereka telah bertemu dengan bencana alam kali ini, dan mengalami kerugian besar, jika mereka dapat lebih lanjut menyelesaikan peta klan Qin, mereka masih bisa menebus sedikit kerugian mereka. Koordinat pulau yang tidak diketahui bisa dijual. Tentu saja, pulau ini hanya akan dianggap sebagai stasiun penyelamatan atau persinggahan. Saya telah mendengar bahwa para pembudidaya di laut semuanya sangat ganas, dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka memiliki kebiasaan memakan daging manusia. Seseorang tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar. Petui, dari mana rumor ini berasal? Segera, orang lain menyatakan penghinaan mereka untuk kebohongan seperti itu. Ini bukan rumor yang sepenuhnya tidak berdasar. Makhluk hidup di laut belum menjadi cerdas, jadi mengapa pembudidaya di pulau itu berevolusi? Yang lain disangkal. Jangan berpikir untuk mengganggu moral militer Qin Wei punuk. Dia adalah satu-satunya tingkat istana abadi dalam kelompok mereka yang terdiri dari 34 orang, dan secara alami memegang kekuasaan komando mutlak. Saat kata-katanya jatuh, tidak ada orang lain yang berani berbicara sepatah kata pun. Para pembudidaya di laut juga orang-orang yang telah bermigrasi dari daratan kami. Alasan mereka beragam. Mayoritas telah diusir oleh musuh mereka, tetapi ada juga minoritas kecil yang keluar untuk mencari harta karun. Harta karun, mendengar kata ini, sejumlah besar segera menajamkan telinga mereka. Mereka langsung energi, seolah-olah mereka semua lupa bahwa mereka sedang mandi di perairan laut yang tak terbatas, dan bahkan kembali ke darat adalah masalah. Menurut legenda, ada harta langka yang terkubur di lautan tanpa batas. Qin Wei hanya mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia tidak terlalu detail. Banyak orang merasakan gatal di hati mereka. Tetapi siapa yang berani memaksa elit besar tingkat istana abadi? Ayo lanjutkan berenang. Semua orang kembali ke kenyataan. Prioritas utama mereka masih kembali ke darat. Jika mereka benar-benar terjebak selama bertahun-tahun tanpa akhir di pulau terpencil,
maka mereka semua bisa menjadi gila. Setelah beberapa jam lagi, mereka akhirnya benar-benar mendekati pulau itu. Ini adalah pulau yang sangat besar, garis pantainya sepanjang beberapa ratus mil. Namun, di lautan tanpa batas, ini sebenarnya adalah sebuah pulau kecil. Beberapa pulau bahkan bisa sebesar surga. Sebuah pulau yang kurang dari ukuran bintang sebenarnya tidak bisa disebut pulau, dan hanya bisa dianggap sebagai karang yang sedikit lebih besar. Tidak heran pulau ini tidak pernah ditemukan dalam jutaan dan jutaan tahun, bahkan jika itu hanya lebih dari selusin hari dari rute laut yang biasa. Ternyata, itu terlalu kecil. Qin Wei mengangguk. Namun, apa yang berharga dari pulau-pulau itu adalah bahwa pulau-pulau itu dapat menyediakan perlindungan, terutama ketika gelombang tsunami besar menimbulkan malapetaka. Kapal hanya akan memiliki risiko terbalik, tetapi pulau-pulau tidak perlu khawatir tentang masalah ini, karena mereka sudah ada di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika mereka akan tenggelam, mereka akan tenggelam sejak lama. Hua, di tengah air yang bergerak, mereka sudah didorong ke pantai, semuanya benar-benar kelelahan. Ketika mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat formasi, mereka telah mengeluarkan kekuatan asal mereka sepenuhnya, dan mereka tidak punya waktu untuk pulih setelah itu. Sebaliknya, mereka harus menahan ombak dengan tenang dan berenang sejauh ini. Harus diketahui bahwa ombak di sini di laut yang tak terbatas tidak sedikit pun lembut, mampu menjadi masalah besar bahkan untuk membagi tingkat jiwa. Jadi, saat mereka mendarat, sebagian besar dari mereka tergeletak kelelahan dan merasakan kegembiraan yang datang dari mendapatkan kesempatan hidup baru. Sekarang mereka telah mendarat di pantai, mereka benar-benar aman. Qin Wei adalah tingkat istana abadi, jadi dia secara alami jauh lebih baik daripada yang lain. Sosoknya naik, dan dia mengamati pulau ini dari tempat yang lebih tinggi. Diameternya hanya beberapa ratus mil, dan untuk elit tingkat istana abadi, melihatnya sepenuhnya hanya dalam sekejap. Sosoknya segera turun kembali. Dengan cemberut, dia mengumumkan, penduduk pulau, di sini, mereka yang masih terbaring di tanah dan terengah-engah merasakan jantung mereka tersentak. Sikap seperti apa yang dimiliki penduduk pulau ini, jika mereka lemah, maka itu baik-baik saja. Tidak peduli ide apa yang mereka miliki, tidak perlu bagi mereka untuk memberikan perhatian. Namun, bagaimana jika kekuatan pihak lain dekat dengan mereka, atau bahkan cukup untuk membuat mereka kewalahan, kemudian mereka harus berdoa agar pihak lain tidak membenci mereka. Pulau itu sangat kecil. Jadi, hanya dalam waktu singkat, 3 orang tiba dengan berjalan di udara. Ketiga orang ini semuanya pemuda, 2 pria dan seorang wanita. Kedua pria itu sangat tampan, masing-masing memiliki sifat unik mereka sendiri. Yang satu kasar dan jantan, sementara yang lain halus. Sementara itu, wanita itu sangat cantik dan sangat memikat. "Mengapa kamu datang ke pulau rute pendakian kami?" Semuanya, pria dengan fitur halus bertanya. "Kami menghadapi gelombang tsunami dan telah hanyut di sini. Tolong beri kami tempat berteduh selama beberapa hari. Ketika kami menebang beberapa pohon dan membangun kapal, kami akan pergi," kata Qin Wei, tanpa menganggap enteng yang lain. Mata Ling Han menyapu mereka, dan sedikit kejutan terungkap di matanya. Dia punya perasaan bahwa ketiga anak muda ini sangat kuat. Mereka mungkin bukan tandingannya, tetapi mereka seharusnya memiliki kecakapan pertempuran tingkat bumi jiwa, atau bahkan sedikit lebih kuat dari itu. Tetapi masalahnya adalah dia benar-benar tidak memiliki cara untuk memperkirakan tingkat kultivasi ketiga pemuda ini. Bukan salah satu dari mereka. Untuk memperkirakan tingkat kultivasi orang lain, biasanya seseorang harus lebih unggul dari tingkat utama, jadi sangat normal jika Ling Han tidak tahu. Tapi anomalinya terletak pada bagaimana dia bahkan tidak bisa merasakan apakah yang lain adalah pemutus tingkat duniawi atau pembagi tingkat jiwa. Ini seperti, mereka bertiga belum pernah berkultivasi sebelumnya. Benar. Itu adalah perasaan. Tetapi ini sama sekali tidak mungkin, karena instingnya mengatakan kepadanya bahwa ketiga orang ini tidak lemah. Aneh, terlalu aneh. Oh begitu, pria berfitur halus itu mengangguk. Saya sekarang dapat menyambut kedatangan semua orang atas nama tuan saya.
Silakan, datang dan beristirahatlah di tempat tinggal kami yang sederhana, dan bersihkan kotoran dari perjalanan Anda. Kita bisa bicara nanti tentang masalah kepergianmu. Terima kasih banyak. Qin Wei mengangguk. Saya Xiao Jun, pria dengan fitur halus memperkenalkan dirinya. Ini adalah adik laki-lakiku, Luo He. Dan ini adalah adik perempuanku, serta satu-satunya putri tuanku, Lan Ruozi. Qin Wei juga memperkenalkan dirinya dan samar-samar menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan gelombang tsunami, menyebabkan Xiao Jun dan rombongannya bergejolak secara emosional. Mereka menyatakan bahwa gelombang tsunami jenis ini sangat jarang, dan mereka belum pernah melihat banyak gelombang seperti itu bahkan dalam hidup mereka selama beberapa juta tahun. Ini menyebabkan sejumlah besar orang tercengang. Mereka bertiga jelas sangat kuat, tetapi mereka sebenarnya baru saja berkultivasi selama beberapa juta tahun. Tak terbayangkan, benar-benar terlalu tak terbayangkan. Bolehkah saya bertanya apa tingkat kultivasi Anda? Ling Han tidak bisa tidak bertanya. Pertanyaan ini terus berputar di dalam hatinya, dan dia harus mengutarakan pikirannya. Ling Han, bagaimana kamu bisa begitu tiba-tiba? Segera, seseorang menegurnya. Penduduk setempat bersedia menerima mereka, dan berencana untuk ramah kepada mereka, dan dia benar-benar menanyakan masalah pribadi kepada mereka. Jika mereka marah, dan mengusir seluruh kelompok mereka, apa yang harus mereka lakukan? Jika mereka lemah, maka itu akan baik-baik saja, tetapi dari kelihatannya sekarang, mereka tidak sedikit pun lemah. Betul sekali. Bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan seperti ini pada pertemuan pertama? Seseorang setuju. Ini hanya orang yang telah jatuh ke dalam kesulitan, dan kami telah membawanya ke kapal. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Orang lain mulai menarik garis pemisah yang jelas antara mereka dan Ling Han. Chapter 2013. Undangan untuk berperang dari penduduk asli. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya secara internal. Ketika mereka mengalami bencana di laut, semua orang masih bisa berbagi suka dan duka bersama. Tetapi sekarang setelah mereka diselamatkan dan melarikan diri, masing-masing dari mereka menunjukkan sifat egois mereka. Lupakan. Karena kalian semua tidak ingin terus berbagi perahu yang sama, aku juga tidak akan lagi peduli dengan hidup atau mati kalian. Ling Han melambaikan tangan dengan acuh, dan tersenyum berkata, karena kalian tidak ingin bersatu lagi, disinilah kita berpisah. Ling Han, kamu benar-benar pria yang tidak tahu berterima kasih, seseorang menegur. Lord Qin dengan baik hati mengizinkan Anda untuk naik, namun Anda tidak memiliki rasa terima kasih sedikit pun. Kamu benar-benar binatang buas. Betul sekali. Ini terlalu tidak manusiawi. Aku malu berada di pesta yang sama denganmu. Semua orang menegurnya, dan bahkan Qin Wei menunjukkan ekspresi jijik. Ling Han terkejut. Dia memang telah diambil oleh Qin Wei, dan ini adalah fakta. Tapi pada saat itu, mereka memiliki kesepakatan. Dia tidak naik kapal sebagai tamu, tetapi lebih suka membantu dalam menyalakan formasi, dan memberikan kekuatan untuk kapal besar. Ini adalah transaksi yang adil. Apalagi ketika tsunami terjadi, apakah dia tidak melakukan yang terbaik? Dapat dikatakan bahwa tanpa usahanya yang habis-habisan, kapal besar itu mungkin tidak akan bisa bertahan sampai gelombang tsunami terakhir, dan akan lama hancur. Kemudian, berapa banyak orang yang bisa berdiri di sini dan mengkritiknya sekarang akan menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Di sisi lain, Ling Han memiliki menara hitam, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali tentang bahaya yang mengancam jiwa. Hehe, berbicara tentang tidak tahu berterima kasih, orang-orang ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ling Han tidak berbicara lebih jauh. Karena mereka telah menanggung malapetaka bersama, dia tidak repot-repot menurunkan dirinya ke tingkat orang-orang ini, tetapi juga menarik garis pemisah yang jelas antara dirinya dan orang-orang ini. Mulai sekarang dan seterusnya, mereka tidak lagi berhubungan sedikit pun dengannya. Hehe, tidak apa-apa. Ya, benar. Sebaliknya, Xiao Jun yang tersenyum dan berperan sebagai mediator, tuanku memperoleh harta karun yang ditinggalkan oleh elit besar kuno, dan mengolah teknik kultivasi yang unik, dan menempuh jalan lain.
Itulah mengapa setiap orang tidak dapat membedakan tingkat kultivasi kita. Elit hebat kuno, teknik kultivasi unik, semua orang segera menjadi bersemangat dengan beberapa kata ini, dan tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Qin Wei. Ada harta karun yang tersembunyi di lautan yang tak terbatas. Sepertinya tuan dari ketiga orang ini telah mendapatkan harta yang langka. Apapun yang melibatkan era kuno berarti itu sangat kuat. Kami bertiga setara dengan Yang Sol, lanjut Luo He. Oh, semua orang mengangguk. Namun hati Ling Han bergidik. Tingkat jiwa yang, tetapi berdasarkan instingnya, ketiganya memiliki kekuatan pertempuran jiwa bumi setidaknya, dan dia sangat mempercayai instingnya. Kemudian hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Ketiga orang ini semuanya adalah tingkatan raja. Tiga tingkatan raja muncul pada saat yang sama di sebuah pulau kecil. Apakah ini mungkin? Ling Han berpikir bahwa kemungkinan ini sangat kecil. Tetapi bagaimana kekuatan abnormal dari ketiga orang ini dapat dijelaskan sebaliknya? Aneh. Ayo, lewat sini. Xiao Jun dan yang lainnya sengaja memperlambat langkah mereka agar semua orang bisa dengan mudah mengamati pemandangan saat mereka lewat. Pepohonan di sini sangat tinggi, tetapi semuanya beraneka warna dan sangat indah. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka akhirnya sampai di depan bangunan yang sebelumnya mereka lihat sekilas. Ini adalah kastil kuno, dan seharusnya sudah ada selama bertahun-tahun. Dinding kastil kuno ditutupi lumut, memancarkan aura usia yang datang seiring waktu. Tolong. Semua orang mengira hanya Xiao Jun dan yang lainnya yang tinggal di sini di kastil kuno ini, tetapi mereka tidak mengira bahwa benar-benar ada banyak orang yang hadir. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan mereka semua adalah kultivator. Namun, seperti Xiao Jun dan kelompoknya, tidak peduli seberapa kuat mereka, tingkat kultivasi mereka tidak dapat diidentifikasi. Meskipun yang lain juga menganggap ini aneh, mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu karena Xiao Jun sebelumnya mengatakan bahwa tuan mereka telah memperoleh teknik kultivasi kuno, mengambil jalan yang berbeda. Dalam hal ini, sangat normal bahwa mereka tidak dapat membedakan tingkat kultivasi mereka. Ling Han, sementara itu, bahkan lebih penasaran. Itu karena dia melihat 2 patung batu yang ditempatkan di kedua sisi pintu ketika dia masuk melalui pintu besar kastil kuno. Itu adalah 2 sosok manusia, tetapi sayap tumbuh dari punggung mereka, sementara kaki mereka seperti kuku lembu, dan ada ekor panjang yang membuntuti di belakang mereka juga, dengan tanduk tumbuh dari dahi mereka. Makhluk seperti ini, Ling Han belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apakah itu benar-benar sesederhana memiliki teknik kultivasi kuno? Orang-orang di dalam kastil kuno semuanya sangat ramah. Ketika mereka melihat Ling Han dan kelompoknya masuk, mereka semua bergegas dan menyapa mereka. Beberapa mengambil makanan dan anggur, mengundang mereka untuk menjadi tamu di rumah mereka. Haha, tamu harus sesuai dengan kenyamanan tuan rumah, dan santai saja, kata Xiao Jun, guru saat ini dalam pengasingan. Dia mungkin sesekali keluar dari pengasingan, dan kemudian saya akan memberitahunya. Mungkin guru akan sangat bersedia menerima semua tamu ini. Semua orang mengangguk. Sudah sangat baik bahwa penduduk pulau bersedia memberi mereka tempat tinggal sementara. Apakah pembawa acara utama bersedia memberi mereka audiensi secara alami tergantung pada suasana hatinya. Mereka juga tidak berani kurang ajar. Ada beberapa orang di istana kuno yang memiliki aura menakutkan. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka tidak jelas, mereka dapat merasakan bahwa mereka sangat kuat dan harus sebanding dengan tingkat istana abadi. Semua orang akhirnya tenang. Namun, Xiao Jun telah mengatakan bahwa semua yang ada di pulau itu adalah milik tuan pulau, yang juga tuan mereka. Tanpa mendapatkan persetujuan dari tuan pulau, mereka tidak dapat mengambil sehelai rumput atau ranting dari pulau itu. Jadi, semua orang tidak bisa menebang pohon untuk membangun kapal sekarang, dan hanya bisa diam menunggu tuan pulau berbicara. Namun, beberapa hari kemudian, Xiao Jun sekali lagi muncul. Itu masih 3 pemuda bersama, dan mereka mengundang semua orang luar sebagai tamu. Dengan undangan dari tuan rumah, apalagi ketika mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada yang lain,
mereka secara alami tidak dapat menolak. Semua orang tiba di tempat latihan kastil kuno pada waktu yang disepakati. Xiao Jun dan kelompoknya bukan satu-satunya orang di sini. Ada juga banyak sekali penghuni kastil kuno di sini, tetapi semua orang dipisahkan di dua sisi yang jelas berbeda. Sejujurnya, tempat latihannya tidak besar, dan hanya ada sekitar 100 kursi penonton. Namun, area sparring di tempat latihan menggunakan Regulations of Space itu terlihat kecil, tetapi sebenarnya besar, jadi tidak perlu khawatir bahwa para pejuang tidak dapat melakukan ayunan penuh karena keterbatasan ruang. Semua orang duduk, dan pelayan menyajikan teh harum untuk mereka, jadi resepsi mereka cukup bijaksana. Saudara Xiao, apakah Tuan Pulau sudah berbicara? Qin Wei tidak bisa tidak bertanya. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari kelompok penyintas mereka, dan juga anggota klan Qin, jadi dia punya alasan penuh untuk memimpin semua orang kembali ke daratan. Jadi, yang paling dia khawatirkan adalah masalah kepulangan mereka. Xiao Jun menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tuan Qin, jangan cemas. Tuanku saat ini sedang memahami suatu teknik, dan tanpa persetujuannya, tidak seorang pun dari kita yang berani mengganggunya tanpa izin, jadi tolong tetaplah di sini untuk beberapa waktu lagi. Qin Wei hanya bisa menutup mulutnya saat ini, dan menekan kecemasan di hatinya. Kakak Xiao, mengapa kamu mengundang kami ke sini hari ini? Seseorang yang terburu-buru segera bertanya. Luo He tersenyum, dan berkata, kami semua adalah kultivator, dan kami telah tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama, menjadi terlalu subjektif dan mengabaikan dunia luar. Karena itu, kami ingin bertanding dengan kalian semua sehingga kami juga dapat menyadari kekurangan kami sendiri. Mendengar kata-kata ini, semua orang menunjukkan ekspresi bangga. Itu wajar. Kalian hanya memperoleh teknik kuno, tetapi bagaimana satu teknik kuno bisa cukup, kekuatan pembudidaya juga akan dipengaruhi oleh teknik surgawi, serta pengalaman pertempuran, bakat alaminya sendiri, dan faktor lainnya. Bagaimanapun, menjadi terlalu subjektif dan mengabaikan dunia luar pasti tidak akan berhasil. Jika Anda tidak bisa membanjiri lawan Anda dengan tingkat kultivasi superior Anda pasti tidak akan cocok dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama. Saya Feng Dang, dan tingkat kultivasi saya harus setara dengan pesangon keempat. Siapa di antara kalian yang mau berdebat denganku? Seorang pemuda melompat keluar, rambutnya berkibar dengan anggun, memiliki semacam pesona liar. Seseorang juga melompat keluar dari pesta Qin Wei, tapi dia bukan anak muda. Sebaliknya, dia adalah pria paruh baya yang tampak berusia awal 50-an. Namun, di alam surgawi, usia jelas bukan masalah, selama mereka bisa bertahan melawan kesengsaraan abadi. Tolong, Feng Dang mengangkat tangannya yang tergenggam, dan segera menyerbu keluar. Peng, sesosok melesat melewatinya, dan Feng Dang adalah satu-satunya orang yang berdiri di tempat dia pernah berdiri. Kemenangan instan. Chapter 2014. Sepenuhnya sepihak. Semua orang bahkan belum mempersiapkan diri untuk itu, dan pertempuran telah berakhir. Sangat cepat, tidak? Bagaimana pertarungan dengan tingkat kultivasi yang sama bisa berakhir begitu cepat? Pihak lawan harus menyembunyikan tingkat kultivasinya, dan menggunakan tingkat kultivasi superiornya dari Dividing Soul Tier untuk menekan lawannya. Tetapi ketika mereka memikirkan kembali dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa teori ini juga salah. Meskipun mereka mengolah teknik kultivasi yang berbeda, tingkat kultivasi akan menjadi jelas saat serangan diluncurkan meskipun tingkat kultivasi Feng Dang yang sebenarnya masih cukup kabur. Itu jelas bukan tingkat jiwa pembagi, dan mereka dapat mengkonfirmasi fakta itu. Mungkin saja dia adalah raja tingkat, dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Semua orang menekan keterkejutan di hati mereka. Lagi pula, mereka hanya sekelompok pelaut dan pedagang, jadi bagaimana mungkin ada tingkatan raja di antara mereka? Tingkat raja apa yang akan menjadi pelaut atau pedagang? Saya Liu Ye, dan tingkat kultivasi saya juga setara dengan pesangon keempat. Tolong. Pemuda lain dari sisi kastil kuno melompat keluar. Biarkan aku, Peng.
Satu orang dari pihak Qin Wei baru saja melompat keluar ketika dia dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Kali ini, semua orang di pihak Qin Wei tergerak. Bisakah tingkatan raja muncul satu demi satu seperti ini? Melihat lebih dekat pada Feng Dang dan Liu Ye, bakat kedua orang ini benar-benar tidak bisa dianggap terlalu mengesankan. Raja tingkat mana yang tidak memiliki struktur rangka yang menakjubkan? Dalam hal ini, mereka bukan raja tingkat, mereka juga tidak memiliki keunggulan dalam tingkat kultivasi. Jadi mengapa mereka memiliki kecakapan pertempuran yang lebih kuat? Hanya ada satu jawaban. Teknik kultivasi yang mereka kembangkan terlalu kuat. Apakah itu benar-benar terjadi? Saya Diang Soltier, dan saya ingin mencari bimbingan. Seseorang dari sisi Qin Wei melompat keluar, mengeluarkan tantangan ke sisi kastil kuno. Saya Mohan, seorang pria muda berjalan keluar, sangat tampan, dan memiliki semacam kekuatan yang bisa menjerat orang lain. Tingkat kultivasi saya setara dengan pesangon kelima. Pesangon kelima, ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang di pihak Qin Wei tampak bingung dan kosong. Pesantren kelima, apa pesangon kelima? Bukankah pesangon keempat adalah akhir baris untuk tingkat duniawi yang memutuskan? Jadi dari mana datangnya pesangon kelima ini? Namun, ada juga beberapa orang yang tampak tidak percaya, sangat terkejut hingga kepala mereka akan meledak. Itu adalah tingkat raja. Mata Ling Han juga menyala, kebingungan di matanya menjadi lebih jelas. Mempertimbangkan Xiao Jun dan kelompoknya, itu akan menjadi 4 tingkatan raja. Bagaimana tingkatan raja muncul di alam surgawi timur? Akumulasi melalui angka, menggunakan populasi 100 juta sebagai dasar. Hanya satu tingkat raja yang akan lahir, dan hanya memiliki bakat tingkat raja tidak cukup. Tanpa latar belakang tingkat raja surgawi, yang memberikan manfaat seperti segel persik alami, bagaimana dia akan selamat dari kesengsaraan surgawi dari pesangon kelima? Mungkinkah ada raja surgawi di pulau ini? Populasi di sini jelas sangat sedikit. Namun 4 tingkatan raja benar-benar muncul di antara mereka. Ini tidak logis. Selanjutnya, apa sih teknik kultivasi yang mereka kembangkan? Ling Han berpikir kembali dengan hati-hati dan tiba-tiba rasa keakraban muncul dalam dirinya. Dia merasa bahwa dia sepertinya telah melihat cara orang-orang ini bertarung di tempat lain sebelumnya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia mencoba mengingat, itu juga tidak cocok dengan apapun dalam ingatannya. Peng, di sisi lain, Mohan juga mulai berkelahi dengan orang dari pihak Qin Wei, dan juga telah memecahkan masalah dengan satu gerakan. Ini sangat normal. Dalam hal tingkat kultivasi, pesangon kelima setara dengan Yang Sol, dan mereka yang dapat maju ke tingkat kultivasi ini adalah semua tingkatan raja, dan bisa tak terkalahkan bahkan dengan jarak 2 tingkat. Lalu bukankah sangat normal jika mereka bisa menang seketika dengan satu gerakan? Spar melanjutkan. Dalam pertempuran tingkat budidaya yang sama, sisi kastil kuno memiliki keunggulan mutlak, dan bahkan jika mereka lebih lemah dengan 1 atau bahkan 2 tingkat kecil, sisi kastil kuno masih bisa menang. Kesenjangan kekuatan ini benar-benar sangat lebar. Mereka yang berada di pihak Qin Wei semua menundukkan kepala, wajah mereka memerah. Baru saja, mereka menganggap diri mereka sempurna, dan berpikir bahwa orang-orang di kastil kuno semuanya terlalu subjektif dan mengabaikan dunia luar, jadi kekuatan mereka pasti akan sangat buruk. Tapi begitu mereka bertarung, mereka menemukan bahwa setiap anggota dari pihak lawan adalah petarung yang ganas, yang tentu saja membuat mereka sangat malu. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan semua orang akan begitu, hehe, kata Xiao Jun sambil tersenyum, ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya ragu-ragu. Namun, semua orang dengan jelas memahami arti yang ingin dia ungkapkan. Dan itu adalah, kamu terlalu lemah. Dan Anda mengatakan bahwa Anda akan menunjukkan kepada kami keahlian Anda. Namun masing-masing dari kalian lemah, tidak ada yang mampu menjadi pasangan yang memenuhi syarat. Kata-kata ini menyebabkan kepala mereka semakin tenggelam. Sedikit ejekan melintas di mata Xiao Jun, dan dia melanjutkan, guru tidak berniat menyembunyikan rahasia. Jadi saya bersedia berbagi teknik kultivasi yang kami kembangkan dengan kalian semua. Apa? Mendengar kata-kata ini, semua orang mengangkat kepala mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Teknik tidak akan diajarkan dengan mudah, dan ini adalah aturan kuno.
untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang luar, bahkan dengan orang-orang mereka sendiri, seperti ayah dan anak. Teknik rahasia inti itu tidak dapat diajarkan dengan mudah. Melanjutkan contoh, seorang ayah harus yakin bahwa anak ini layak diasuh. Misalnya, dalam klan besar, hanya sejumlah kecil klan inti yang dapat mengolah teknik kultivasi tingkat tertinggi, sementara yang lain akan mengolah sesuatu yang sedikit lebih rendah. Di sekte atau klan manapun, itulah masalahnya. Hanya minoritas, atau bahkan satu orang, yang dapat mengolah teknik kultivasi tingkat tertinggi. Tapi sekarang, Xiao Jun sebenarnya mengatakan bahwa dia akan mengambil teknik kultivasi yang mereka kembangkan dan membaginya dengan mereka semua. Semua orang saling bertukar pandang, dan mengira mereka salah dengar. Apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini? Sebenarnya, teknik kultivasi kami sangat sederhana. Yang paling penting adalah meminjamkan kekuatan, kata Xiao Jun tanpa khawatir. Kami percaya pada Dewa Langit dan Bumi ini, dan hanya perlu dengan tulus meminta bantuannya selama pertempuran, dan dia akan dapat memberikan kekuatan tanpa akhir pada kami. Apakah ada relawan? Kita bisa mencobanya di tempat, dan aku jamin kekuatan pertempuranmu akan segera meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat. Ini membuat banyak orang tidak percaya. Hanya dengan mereka yang percaya pada dewa, kekuatan pertempuran mereka akan langsung melonjak hingga 10 kali lipat. Saya akan salah satu dari mereka melompat keluar. Percaya itu baik-baik saja. Jika itu tidak berguna, maka dia bisa melepaskan kepercayaannya begitu saja. Xiao Jun menarik orang itu sambil tersenyum, dan berbisik ke telinganya untuk beberapa saat. Itu benar-benar hanya sebentar, dan orang itu dengan skeptis berjalan ke tempat latihan, dan berkata, "Hai kecil, datang dan bertanding denganku. Kami berdua memiliki kekuatan yang dekat, dan kami sering bertengkar. Apakah kekuatanku meningkat atau sebaliknya? Itu akan menjadi paling jelas setelah bertanding denganmu." Baiklah, seseorang dari pesta Qin Wei melompat keluar. Mereka berdua mulai bertarung, bertukar pukulan, dan sama sekali tidak dapat dibedakan siapa di antara mereka yang lebih kuat. Itu tidak berguna. Percaya pada dewa. Xiao Jun angkat bicara, suaranya pelan dan tidak tergesa-gesa. Orang itu dari sebelumnya tiba-tiba menjadi serius, mulutnya menggumamkan kata-kata. Tidak diketahui apa yang dia katakan. Tiba-tiba, dia menjadi lebih kuat dan mulai memukuli lawannya. Kemudian, dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kecakapan bertarungnya meningkat 4 hingga 5 kali lipat. F***K, itu benar-benar bisa dilakukan. Semua orang terpana sampai tidak bisa berkata-kata. Teh ini praktis bahkan lebih baik daripada menelan pil celestial. Anda hanya harus percaya pada dewa, dan kekuatan pertempuran Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Seseorang tidak dapat mempercayai ini, tetapi juga akan sangat merindukan ini. Tuan Muda Xiao, bisakah saya mengolah teknik kultivasi ini? Betul sekali. Bisakah aku juga? Sejumlah besar segera memanggil. Wajah mereka sangat bersemangat. Tidak heran ada begitu banyak tingkatan raja dan tingkatan kaisar di sini. Faktanya, bahkan ada banyak tingkatan raja di sini. Jadi itu sebabnya. Xiao Jun menunjukkan senyuman, dan berkata, guru tidak pernah menghargai keahliannya sendiri untuk memaksa orang lain. Dengan tujuan memberi manfaat bagi seluruh dunia, dia bersedia berbagi teknik kultivasi yang unik dengan semua orang. Tunggu, seruan lembut terdengar, dan Ling Han berdiri. Dia melompat ke arena. Tinjuku juga gatal, dan aku ingin bertanding. Baru saja, dia akhirnya ingat mengapa dia berpikir bahwa ada sesuatu yang akrab tentang pergerakan orang-orang di kastil kuno. Dia ingat ketika dia berada di alam kuno, dia pernah masuk ke alam misteri. Ada sungai misterius yang mengalir di sana, dan ada banyak suku di sepanjang tepi sungai. Orang-orang ini semuanya adalah kultivator, namun termasuk dalam sistem kultivasi yang sama sekali berbeda. Mereka tidak mengolah peraturan, atau lebih tepatnya mereka tidak mengolah peraturan langit dan bumi ini. Kekuatan mereka berasal dari sungai misterius itu. Ling Han pernah menelusuri sungai ke sumbernya, tapi dia tidak bisa menjelajah ke sana. Hanya Xiao Gu yang pergi, dan pertempuran besar pecah. Pada akhirnya,
Xiao Gu kembali dengan cedera. Ini persis sama. Chapter 2015. Bahaya. Sebelumnya, Ling Han tidak berhasil mengingatnya, karena orang-orang dari alam kuno itu terlalu lemah, dan tidak ada kemungkinan perbandingan antara keduanya. Baru sekarang dia merasakan semacam perubahan aneh yang terjadi di kedua patung di dekat pintu itu, memancarkan kekuatan luar biasa kepada orang di dalam arena, dan baru saat itulah kesadaran muncul padanya. Jelas, semua orang di kastil kuno lebih terselubung ketika mereka meminjam kekuatan, atau lebih tepatnya lebih mahir, dan Ling Han tidak dapat merasakannya dengan benar sampai pemula itu mencoba sekarang, yang akhirnya memungkinkan Ling Han untuk menangkap beberapa jejaknya. Ini adalah sistem kultivasi yang benar-benar baru, tetapi juga merupakan sistem kultivasi yang sangat dibenci oleh Xiao Gu. Ling Han tidak mengenal orang-orang di sini, tetapi dia mengenal Xiao Gu, jadi dia secara alami berada di pihak Xiao Gu. Lebih jauh lagi, metode Xiao Jun dan kelompoknya secara praktis tidak bisa lebih jelas. Itu adalah kepura-puraan bahwa mereka meminta mereka untuk bertanding, sementara kenyataannya adalah bahwa mereka memamerkan kekuatan mereka sendiri, dan dengan demikian menggoda mereka semua untuk mengolah apa yang disebut teknik itu bersama mereka. Memang ada orang baik di dunia ini. Ini adalah fakta yang diakui Ling Han. Tetapi apakah ada orang yang begitu baik yang akan menggunakan teknik kultivasinya sendiri untuk dibagikan kepada orang lain? Dan lebih jauh lagi, sekelompok orang asing yang asal-usulnya sama sekali tidak mereka ketahui? Ling Han ini tidak percaya. Tidak peduli apa, dia tidak percaya. Jika ada sesuatu yang terlalu tidak biasa, pasti ada yang aneh dengannya, dan ditambah dengan ketidaksukaan Xiao Gu, dia secara alami akan menimbulkan masalah. Bukankah kalian memamerkan kekuatan superiormu? Kalau begitu, aku akan menjadi orang yang mengalahkan kalian, dan mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kakak ini tidak percaya pada kekuatan kita, Xiao Jun bertanya dengan tenang. Kamu seharusnya berada di tingkat jiwa pembagi, kan, Tuan Muda Xiao? Orang ini tidak ada hubungannya dengan kita, itu benar. Kami telah menarik garis pemisah yang jelas antara dia dan kami beberapa hari yang lalu. Tolong jangan biarkan dia menjadi alasan untuk merusak hubungan persahabatan kita. Orang-orang dari pihak Qin Wei semua berteriak, takut Xiao Jun tiba-tiba berubah pikiran, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengajari mereka teknik rahasia yang membuat mereka menjadi kuat dalam sekejap. Sementara itu, Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, saya saat ini berada di tahap akhir jiwa yang dalam hal tingkat kultivasi, kamu cocok untuk adik laki-lakiku. Xiao Jun menoleh dan menatap Luo He. Saudara muda, kamu pergi dan berdebat dengan saudara ini. Baiklah, Luo He melangkah keluar, dan melompat ke arena. Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam. Dengan sopan santun, dia tidak membuat kesalahan, dan sama sekali tidak menyebutkan fakta bahwa dia pernah melihat sistem kultivasi semacam ini sebelumnya. Saya Ling Han. Kakak Ling, tolong. Luo He mengangkat tangannya yang tergenggam, tampak sangat rendah hati, tetapi ada sedikit rasa jijik dalam tatapannya. Ling Han melangkah keluar, dan tidak menggunakan teknik gerakan apapun. Dia hanya melangkah keluar dengan cepat mendekati Luo He. Luo He mengejek secara internal. Lawannya akan serius sejak langkah pertama, dan membuatnya menjadi pertarungan jarak dekat. Dia dipenuhi dengan penghinaan total terhadap orang-orang dari alam surgawi ini. Semua ekspresi di wajahnya hanyalah akting. Lihat apakah aku tidak akan menghajarmu hanya dengan satu pukulan, dia mengangkat tinjunya. Boom! Dengan gelombang, tidak ada cahaya peraturan, atau satu kedipan segel dao yang hebat, namun serangan itu membawa kekuatan penekan yang sangat menakutkan. Ini adalah sistem kultivasi yang sama sekali berbeda. Ling Han tersenyum tipis. Siapa yang peduli sistem kultivasi apa yang Anda kembangkan? Pada akhirnya, semuanya tergantung pada kecakapan bertarung. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meluncurkan pukulan. Tanpa teknik apapun, dan tanpa logika apapun, itu hanya pukulan kuat yang sederhana. Peng, pukulan itu mendarat, dan sosok Luo He berubah menjadi titik hitam kecil, menabrak dinding tempat latihan.
Untungnya, tempat ini sengaja digunakan untuk tujuan pertempuran, dan merupakan ruang yang berbeda. Kalau tidak, dia pasti akan menyebabkan kerusakan besar dengan tabrakannya dengan dinding. Meski begitu, seluruh orang Luo He masih tenggelam ke dinding. Dia batuk terus-menerus, wajahnya sangat pucat. Desis, keheningan total terjadi. Semua orang melihat Ling Han dengan ekspresi tertegun. Orang-orang di kastil kuno tercengang karena mereka yakin bahwa mereka tidak terkalahkan dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama. Bahkan jika mereka adalah level kecil yang lebih lemah, mereka masih bisa membalikkan situasi. Tapi sekarang, dalam pertempuran tingkat budidaya yang sama, Luo He bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Ling Han. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Dan orang-orang di pihak Qin Wei bahkan lebih terkejut. Mereka telah menghabiskan waktu lebih lama dengan Ling Han, tetapi mereka semua mengira dia hanyalah yang Soul Tier biasa. Sekarang mereka tiba-tiba menyaksikan kekuatannya yang sebenarnya. Ini praktis tidak terbayangkan bagi mereka. Sejumlah besar orang ingin menginjak dan memukul dada mereka dengan frustrasi. Sebelumnya, mereka sebenarnya telah menarik garis pemisah yang jelas antara mereka dan Ling Han. Harus diketahui bahwa pria ini adalah seorang raja tingkat. Apa itu tingkat raja? Hanya keajaiban yang ditakdirkan untuk menjadi raja surgawi yang bisa disebut tingkat raja. Mereka diliputi penyesalan. Sebelumnya, mereka telah mengalami malapetaka bersama, dan ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk memelihara persahabatan, namun mereka sendiri yang telah merusak ini sepenuhnya. Babi, mereka benar-benar sangat bodoh seperti babi. Kakak Ling memang sangat kuat. Xiao Jun menunjukkan sedikit keseriusan, menarik penghinaan yang telah ada selama ini di matanya. Mampu mengalahkan Luo He dengan satu pukulan. Ini adalah kekuatan yang kuat, biarkan aku mencoba. Dia melangkah keluar. Dia adalah tingkat kecil lebih tinggi dari Luo He, dan juga bisa mengalahkan Luo He dengan satu serangan. Kalau tidak, dia pasti tidak akan meminta penghinaannya sendiri. Ayo, kata Ling Han dengan tenang. Motifnya sangat sederhana, dan itu untuk memastikan semua orang tahu bahwa tidak perlu percaya pada apa yang disebut dewa itu. The Dao of the Celestial Realm juga luas dan mendalam, dan layak dipelajari dengan rajin. Xiao Jun melompat ke arena, dan mengambil posisi ofensif. Tolong, tolong, keduanya berbicara pada saat yang sama, dan kemudian melancarkan serangan terhadap yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka bentrok, keduanya melepaskan gerakan yang kuat, tanpa ragu sama sekali. Bagi Xiao Jun, dia harus membangun kembali nama kuat dan reputasi dewa yang tak terkalahkan. Jadi dia secara alami harus mengalahkan Ling Han secepat mungkin. Sementara itu, Ling Han ingin memperbaiki keadaan. Demikian pula, dia ingin mengalahkan lawannya untuk menunjukkan bahwa dia benar. Hancurkan tempat ini jika kamu bisa. Menara kecil tiba-tiba muncul. Ling Han berhenti. Dia memang ingin menghancurkan konspirasi Xiao Jun dan kelompoknya, tetapi tidak berencana untuk menghancurkan mereka. Ada aturan di langit dan bumi. Sistem kultivasi yang sangat berbeda semacam ini dapat dianggap sebagai tantangan atau bahkan pengkhianatan terhadap langit dan bumi. Dan ketika ada banyak orang yang mengolah teknik kultivasi semacam ini, itu bahkan dapat mengguncang peraturan langit dan bumi, menyebabkan seluruh ruang ini runtuh, menara kecil menjelaskan. Serius itu? Ling Han mengerutkan kening. Pada awalnya, dia murni ingin menimbulkan masalah, tetapi jika itu benar-benar melibatkan kelangsungan hidup dan kelangsungan keberadaan ruang ini, maka setiap orang memiliki kewajiban untuk bertindak. Dia memberi dan bertanya, sistem kultivasi di sini harus sama dengan apa yang kita lihat di alam kuno. Kenapa kamu tidak mengatakan ini saat itu? Apakah kamu idiot? Menara kecil berkata dengan jijik. Pada saat itu, seberapa banyak ingatanku yang pulih, bagaimana mungkin aku mengetahui hal ini? Benar, tidak peduli apa, itu di kanan. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama Ling Han tahu temperamen menara yang bangga, dan tidak perlu mengingatnya. Baiklah, kalau begitu dia akan menghajar orang ini dulu. Ling Han meraung dan melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya. Seketika, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat.
baru saja, dia terganggu, dan berbicara dengan menara kecil. Ini secara alami memengaruhi kecakapan pertempurannya, dan sekarang setelah dia melakukan upaya habis-habisan, sepertinya dia adalah orang yang berubah. Semua orang menyaksikan dengan mata terpikat. Mereka yang lebih lemah kekuatannya bahkan tidak bisa melihat kedua petarung itu, apalagi yang membedakan mana di antara mereka yang lebih unggul saat ini. Tapi mereka yang cukup kuat semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, Xiao Jun yang berada di atas angin, tetapi kemudian Ling Han seperti dipompa penuh adrenalin. Tiba-tiba, dia menjadi sangat kuat, dan sekarang dialah yang memukuli Xiao Jun. Sementara itu, ekspresi Luo He dan Lan Ruozi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di mata mereka, Xiao Jun adalah keajaiban yang tak terkalahkan. Namun sekarang, bahkan ketika dia diuntungkan dalam hal tingkat kultivasi, dia sebenarnya masih tidak mampu menahan Ling Han. Sebaliknya, dia sekarang jatuh ke dalam kerugian. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Chapter 2016. Keyakinan. Mereka yang berada di sisi kastil kuno semuanya memucat karena sangat terkejut. Mereka dipenuhi dengan keyakinan mutlak dalam teknik kultivasi yang mereka kembangkan dan dewa yang mereka sembah, dan kenyataan juga telah membuktikan bahwa sistem kultivasi mereka benar-benar unggul dan mulia dalam waktu yang tak terhitung. Apakah menurutmu Ling Han dan kelompoknya adalah orang pertama yang datang ke pulau ini? Anda akan salah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang datang ke sini? Tetapi setelah mereka tiba di sini, tidak pernah ada yang pergi. Tapi sekarang, orang luar yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Xiao Jun sebenarnya bisa mengalahkan Xiao Jun. Perlu diketahui bahwa Xiao Jun adalah yang terbaik dalam hal bakat alami di antara mereka. Jika bahkan Xiao Jun akan dikalahkan, maka tidak akan ada yang mampu menandingi Ling Han di tingkat kultivasi yang sama. Ini telah membalikkan kompleks superioritas yang telah mereka pertahankan selama ini, dan juga menyebabkan sepotong retakan muncul dalam kepercayaan diri mereka, mengguncang kepercayaan yang mereka miliki pada dewa mereka. Xiao Jun meraung marah, mencoba yang terbaik untuk mengubah posisinya yang tidak menguntungkan, tetapi semua itu hanyalah usaha yang sia-sia. Ling Han hanya lebih kuat dari dia. Meskipun dia tidak terlalu kuat, ketika seseorang telah mencapai level yang mereka miliki, bagaimana mereka bisa mendapatkan celah sekecil apapun? Ketika pertempuran telah berkembang mendekati 1000 pertukaran, Ling Han menembakkan tendangan. Peng, Xiao Jun dikirim terbang, dan menabrak dinding dengan kokoh. Kakak Ling memang kuat. Xiao Jun mengusap ketidaknyamanan di dadanya, dan memaksakan senyum. Ling Han tersenyum tipis, dan menjawab, pertempuran yang bagus. Dia tidak mendengarkan kata-kata menara kecil dan langsung membunuh pria itu, karena ini adalah wilayah yang terakhir. Ada sejumlah besar elit tingkat istana immortal saja, dan master pulau yang telah mengasingkan diri selama ini bahkan cenderung menjadi tingkat asal ascending. Jika dia membunuh siapapun, itu berarti menjadi benar-benar bermusuhan, tanpa jalan keluar. Mendengar Xiao Jun mengaku kalah secara pribadi, mereka yang berada di sisi kastil kuno semuanya menjadi ribut. Dewa yang mereka percayai selama ini praktis hancur dalam sekejap, dan mereka tidak bisa menerimanya. Namun, Xiao Jun tidak peduli. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi lebih jelas ketika dia berkata, bakat alami Brother Ling dalam kultivasi benar-benar mencengangkan, dan jika Brother Ling bersedia beralih ke teknik kultivasi urat nadi tuanku, saya dapat menjamin bahwa Brother Ling kekuatan Ling akan meningkat ke level lain. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Baru saja, orang lain itu baru saja percaya pada dewa tertentu, dan kecakapan bertarungnya telah meningkat 4 hingga 5 kali secara tiba-tiba. Jika logika yang sama diterapkan pada Ling Han, seberapa kuat dia saat itu, dan juga justru karena ini, orang-orang di sisi kastil kuno juga memulihkan kepercayaan diri mereka dengan cepat. Itu benar. Konflik apa yang dimiliki Ling Han yang kuat dengan dewa mereka yang kuat? Selama Ling Han mau beralih untuk percaya pada dewa mereka, Ling Han akan bisa menjadi lebih kuat. Lalu,
Bukankah itu berarti tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pilihan mereka? Melihat tatapan yang semakin memanas di sekelilingnya, Ling Han hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya semua tindakannya sebelumnya telah sia-sia. Pertama, orang-orang ini terlalu terpikat, dan kedua, kemampuan beradaptasi Xiao Jun sangat mengesankan. Kalau tidak, dia hanya perlu terbang ke dalam kemarahan yang terhina, dan itu akan memperdalam keraguan di hati semua orang. Situasinya pasti tidak akan seperti sekarang. Menarik, dia adalah lawan yang baik. Senyum muncul di sudut bibir Ling Han. Meskipun kata-kata menara kecil sangat menakutkan, untuk benar-benar dapat mengguncang fondasi langit dan bumi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mengolah teknik kultivasi ini untuk dapat mencapainya. Adapun hanya 30 orang aneh yang berkumpul di sini, tidak lebih dari setetes air di lautan. Kemudian dia hanya bermain, dan menyebabkan gangguan besar. Skenario terbaik akan menunggu sampai Lu Hairong datang ke sini, dan menyapu seluruh tempat ini dengan satu dorongan. Bagi mereka yang tinggal di surga dan bumi ini, orang-orang di kastil kuno mirip dengan hama yang akan mempengaruhi keberadaan langit dan bumi. Meskipun sekarang menjadi menara yang megah, dan jelas bukan sesuatu yang dapat dirusak oleh beberapa serangga, jika serangga ini tidak segera diinjak, siapa yang tahu seberapa jauh mereka akan berkembang? Sama seperti lebih dari 30 orang hari ini yang disihir oleh Xiao Jun dan kelompoknya, berapa banyak dari mereka yang akan menyerahkan diri ke pelukan penyambutan ini? Hama beracun semacam ini harus segera dimusnahkan. Tuan Muda Xiao, tolong ajari kami teknik surgawi, seseorang memanggil tanpa malu-malu. Tolong ajari teknik surgawi, bahkan lebih banyak orang memanggil. Ekspresi sedikit bangga muncul di wajah Xiao Jun. Situasi yang mungkin bisa menjadi kekacauan total telah kembali ke jalur semula hanya dengan beberapa patah kata darinya, dan bahkan dia mau tidak mau ingin menyemangati dirinya sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Tuanku memiliki keinginan besar untuk mengajarkan teknik ini kepada dunia, dan pasti tidak akan menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri, katanya dengan sedikit senyum, tampak sangat tulus. Ini sangat menyentuh orang luar, dan mereka merasa bahwa Tuan Pulau benar-benar orang yang paling baik hati dan paling baik hati di dunia ini, bersedia untuk mengajarkan teknik kultivasi tertinggi tanpa keberatan. Jelas tidak ada orang lain yang bisa semurah itu. Ling Han menyeringai dalam hati. Pada awalnya, dia penasaran mengapa Xiao Jun begitu bertekad untuk mengajarkan teknik kultivasi tuannya, tetapi melalui penjelasan menara kecil, Ling Han sekarang tahu bahwa ini adalah invasi. Setelah berhasil, ke seluruh alam surgawi, tidak, ke alam surgawi, alam kuno dan semua dunia kecil lainnya, itu akan menjadi bencana mutlak. Dan dengan logika itu, penjelasan tentang tuan pulau mereka saat ini dalam pengasingan, dan dengan demikian tidak dapat memutuskan apakah akan mengizinkan mereka untuk menebang pohon, sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Motif mereka hanya untuk mencegah mereka meninggalkan pulau. Mereka yang mau mengolah teknik kultivasi ini, silakan ikut dengan saya. Xiao Jun mengumumkan dengan keras. Segera, hampir semua orang mengikuti di belakangnya. Selain Ling Han. Ling Han tercengang. Bahkan Qin Wei telah jatuh cinta padanya. Segera, orang-orang di sini semua pergi. Selain Ling Han, hanya Lan Ruozi, wanita lembut dan mempesona ini, yang masih duduk dalam posisi anggun. Lengannya terentang dan diletakkan di sandaran kursi, menyebabkan payudaranya menjadi lebih menonjol. Senyum muncul di bibirnya, sementara matanya yang memikat dipenuhi dengan tantangan. Ling Han tidak seperti yang lain, yang mudah terpikat. Ini meningkatkan minatnya. Dia ingin secara pribadi menarik Ling Han ke sisi mereka, dan begitu dia berhasil, dia akan memiliki permaisuri ke-17. Itu benar. Dia menikmati bermain dengan pria, dan pria manapun yang dia perhatikan, tidak peduli seberapa hebatnya dia, tidak akan bisa menolak pesonanya. Tuan Muda Ling benar-benar luar biasa. Telah berada di sini di pulau ini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat kakak senior sulung dikalahkan dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama, katanya dengan lembut, suaranya seperti dan sangat merdu.
Ling Han tersenyum tipis dan menyatakan, ada sekitar 1 atau 2 lusin orang seperti saya di alam surgawi timur, setidaknya, dan akan ada lebih banyak lagi di alam surgawi barat. Siapa yang peduli apakah itu benar-benar ada atau tidak? Dia hanya akan membual dulu dan mencari tahu nanti. Sementara itu, Lan Ruozi tersenyum memikat. Tuan Muda Ling, baru saja kakak senior sulung bertanya apakah Anda bersedia bergabung dengan kami. Teknik tertinggi akan diajarkan kepadamu. Jadi meskipun level kultivasimu tidak berubah, kecakapan bertarungmu setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. Bukankah dikatakan bahwa ayahmu memiliki keinginan untuk menyebarkan tekniknya tanpa keberatan? Mengapa ada kebutuhan untuk bergabung dengan Anda? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Menyebarkan teknik adalah satu hal, tetapi bagian yang benar-benar menakjubkan hanya akan diajarkan kepada bagian inti terdalam dari orang-orang. Bukankah begitu, Tuan Muda Ling? Lan Ruozi tiba-tiba menegakkan tubuh bagian atasnya. Ketika dia berkata, bukankah itu benar? Dia mengetukkan jarinya dengan ringan di payudaranya. Di bawah kain ketat, garis payudara montok yang sangat menggoda sepenuhnya ditampilkan. Ling Han mengabaikannya sepenuhnya. Dalam hal penampilan, tidak mungkin dia bisa mengejar Permaisuri dan Hun Yu. Dalam hal bantalan, Permaisuri meninggalkannya dalam debu. Dalam hal daya pikat, Bewitching Maiden Row benar-benar di luar jangkauannya. Bahkan Bewitching Maiden Row tidak dapat menggerakkannya. Apalagi wanita seperti ini, pikiran melintas di benak Ling Han seperti kilat. Jika dia ingin menghancurkan kekuatan di pulau ini sendirian, ini sama sekali tidak realistis. Kemudian, hanya ada 2 jalan yang terbentang di depannya. Pertama, tunggu Lu Hairong tiba, lalu hancurkan tempat ini. Kedua, dia bisa berpura-pura beradab dengan mereka terlebih dahulu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membangun kapal dan pergi. Kemudian, dia bisa kembali lagi nanti untuk menghancurkan tempat ini. Apapun masalahnya, dia tidak bisa langsung bermusuhan dengan mereka saat ini. Jadi, Ling Han berpikir sejenak, dan berkata, sebaliknya, aku sedikit tertarik sekarang. Chapter 2017. Lan Tianyu. Senyum bangga muncul di wajah Lan Ruozi. Dia yakin bahwa pesonanya tak tertandingi. Bagaimana mungkin Ling Han mampu melawan? Ini benar-benar dia yang arogan dan berpikiran sempit. Berapa banyak orang yang ada di pulau kecil ini? Dia memang cantik dan memikat, dan secara alami telah menjadi bunga yang tak tertandingi. Namun, jika dia berada di alam surgawi timur dan barat, meskipun dia masih bisa dianggap cantik, dia masih jauh dari tingkat kecantikan yang luar biasa. Mau bagaimana lagi, dia belum pernah melihat wanita yang benar-benar cantik dan secara alami menganggap dirinya sangat cantik. Ayo, Tuan Muda Ling, aku akan mengajakmu berkeliling, dia mengajak. Dia seharusnya merasa beruntung karena Hun Yu tidak muncul sekarang. Kalau tidak, yang terakhir pasti akan mengirim tamparan langsung padanya. Ling Han mengangguk. Ini bagus karena dia memang ingin mengenal pulau ini lebih baik. Mereka berdua pertama kali berjalan-jalan di dalam kastil kuno. Sebelumnya, jangkauan gerakan mereka telah dibatasi, tetapi sekarang dengan putri tuan pulau yang memimpin, dia secara alami bisa pergi kemana saja dengan bebas. Kemana tempat ini menuju? Ling Han bertanya, menunjuk pada sepasang pintu batu. Sebelumnya Lan Ruozi akan langsung mendorong pintu setiap kali mereka bertemu dengan pintu yang menghalangi jalan, tapi sekarang dia benar-benar mengabaikan pintu batu ini. Ling Han memeriksa pintu-pintu besar ini dengan cermat. Sebenarnya ada pola formasi yang tertulis pada mereka. Jelas, ada formasi yang ditata di sini. Jika seseorang tidak dapat mengungkap formasi pada saat pertama, formasi akan menyerang penyerang dengan keras, atau melanjutkan untuk membunyikan alarm. Lan Ruozi tersenyum lembut, dan berkata, ini, Anda hanya akan memiliki hak untuk mengetahuinya setelah Anda benar-benar menjadi salah satu dari kami. Sangat misterius, Ling Han pura-pura sangat penasaran. Hehe. Namun bibir Lan Ruozi tertutup rapat, dan dia tidak membocorkan sedikit pun informasi. Sebaliknya, dia menyeret Ling Han pergi bersamanya. Setelah itu, ketika Ling Han berulang kali menarik pembicaraan kembali ke topik ini,
Lan Ruozi terus menggunakan alasan yang sama untuk menghindari topik. Hanya satu yang telah menjadi anggota kastil kuno yang berhak mengetahui rahasia lebih lanjut. Mereka berdua berjalan terus, dan segera menyelesaikan putaran mereka di seluruh kastil kuno. Ling Han tiba-tiba mengerutkan kening. Dia telah merasakan aura yang tidak biasa. Apa itu? Namun Lan Ruozi tidak merasakan apa-apa. Hahaha, seperti yang diharapkan dari keajaiban di antara keajaiban, telah menemukan kehadiranku begitu cepat. Tawa panjang terdengar, dan seorang pria dengan tubuh kurus berjalan keluar dari balik pilar batu besar. Paman keempat. Ketika Lan Ruozi melihatnya, dia buru-buru menyapanya dengan sopan. Ling Han juga mengamati pria ini. Dia tampak sangat muda, kunci hitamnya tergantung sembarangan di bahunya, dan wajahnya juga sangat tampan. Yang paling penting, pria ini sangat kuat, memberi Ling Han perasaan mendalam yang tak terduga. Saya mendengar bahwa seseorang mengalahkan Xiao Jun, jadi saya datang untuk melihat sendiri, kata pemuda ini. Bagaimanapun, usia tidak dapat dibedakan dari penampilan di alam surgawi. Mungkin saja seorang kakek tua berambut abu-abu harus memanggil anak nakal sebagai kakek buyut. Ini Ling Han. Lan Ruozi memperkenalkan. Ini adalah paman keempat saya, Lan Tianyu. Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam sedikit dan berkata, Tuan Lan. Lan Tianyu menjentikkan jari. Weng, dia memanggil cincin melingkar, yang melingkari mereka bertiga. Di mata Ling Han, dunia telah membesar tanpa batas. Dia segera muncul di dataran berumput yang luas dan tak terbatas, dan dari luar, jelas Ling Han dan yang lainnya yang dengan cepat menyusut, menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih kecil daripada sebutir beras kecil. Ini adalah alat dewa tata ruang, tapi itu bukan tipe yang langsung menarik orang lain. Sebaliknya, itu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ling Han bisa langsung terbang dan pergi. Dia hanya harus keluar dari area ini, dan dia secara alami akan dapat kembali ke keadaan semula. Dia sedikit tidak senang. Meskipun dia tidak takut akan tantangan, tindakan menariknya secara langsung ke zona pertempuran tanpa persetujuannya menyebabkan perasaan tidak suka yang kuat muncul dalam dirinya. Orang seperti ini meminta untuk dipukuli. Ayo, tunjukkan padaku. Lan Tianyu menerkam, menyerbu ke arah Ling Han. Dia secara alami mengolah jenis sistem kultivasi lainnya. Saat dia mengirimkan serangan telapak tangan, tidak ada riak dao besar, juga tidak ada cahaya peraturan dao besar. Hanya ada bayangan yang menyelimuti telapak tangannya, memancarkan kejahatan yang tak tertandingi, namun juga sangat kuat. Tangan Ling Han mengepal, dan dia menyambut serangan yang datang. Peng, peng, peng. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam sekejap, mereka telah bertukar lebih dari selusin pukulan. Lan Ruozi menyaksikan dengan mata berbintang. Meskipun dia juga memiliki kekuatan tingkat raja, dia masih merasa seperti dia tidak dapat menyaksikan pertempuran dengan jelas. Kedua orang ini terlalu kuat. Dia secara alami jelas dan akrab dengan seberapa kuat Lan Tianyu, tetapi yang mengejutkannya adalah Ling Han karena dia sebenarnya mampu bertukar pukulan dengan Lan Tianyu. Harus diketahui bahwa Lan Tianyu bahkan lebih kuat dari Xiao Jun. Dia tahu bahwa Ling Han telah mengalahkan Xiao Jun, tetapi pasti tidak berpikir bahwa Ling Han akan memiliki kekuatan untuk menandingi Lan Tianyu. Tetapi sekarang, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, menyebabkan dia menonton dengan mata terbelalak, dan membuat gairahnya menyala semakin terang. Dia menyukai pria yang kuat karena mereka akan memberinya perasaan pencapaian yang luar biasa. Sayangnya, meskipun tidak ada kekurangan pria tampan di antara pria muda dan setengah baya yang telah hanyut ke pulau mereka, tidak ada dari mereka yang sekuat dia dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama. Dan sekarang Ling Han telah muncul, menyebabkan dia tiba-tiba menyala. Ledakan, ledakan, ledakan. Ling Han dan Lan Tianyu masih saling bertukar pukulan. Kadang-kadang mereka akan bertarung dengan cepat, bertukar beberapa lusin pukulan dalam sekejap, tetapi terkadang mereka juga bertarung dengan sangat lambat, hanya meluncurkan serangan setelah berada di jalan buntu selama 3 hingga 4 napas. Namun kenyataannya, semakin lambat serangan datang,
semakin tinggi tingkat bahayanya. Kedua belah pihak melepaskan gerakan yang kuat, dan kemampuan destruktif mereka akan lebih tinggi. Tentu saja, bahaya ini sebenarnya mengacu pada Lan Tianyu. Dengan fisik Ling Han yang sekuat itu, pada dasarnya tidak ada seorang pun di tingkat jiwa pembagi yang mampu membunuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak mau mengungkapkan kartu truf ini, dia akan benar-benar mampu menggunakan lukanya sendiri untuk menukar luka dengan lawannya. Dan kemudian Lan Tianyu secara tragis menemukan bahwa dia akan dipenuhi dengan luka-luka, hampir mati, tetapi Ling Han akan baik-baik saja. Lan Tianyu memang lebih kuat dari Xiao Jun, dan itu tidak hanya sedikit, memberikan tekanan yang sangat besar pada Ling Han. Menurut perkiraan Ling Han, kecakapan pertempuran sejati pria ini harus setara dengan tingkat jiwa bumi tahap puncak, dan kemudian setelah mengekstraksi apa yang disebut kekuatan dewa, kecakapan pertempurannya akan melambung ke tingkat jiwa surga tahap awal, atau bahkan tingkat tahap tengah. Ini cukup untuk menandingi Ling Han. Faktanya, ini sedikit lebih unggul dari Ling Han. Jadi, inilah alasan sebenarnya mengapa ada begitu banyak tingkatan raja dan tingkatan kaisar di pulau itu. Itu bukan kecakapan pertempuran mereka yang sebenarnya. Paman keempat, apakah sekarang baik-baik saja? Lan Ruozi memanggil dari samping. Baiklah, Lan Tianyu berhenti, ekspresi sombong muncul di wajahnya. Meskipun kemenangan masih belum diputuskan, dia memiliki cukup keyakinan bahwa dia akan berada di atas angin hanya dalam beberapa langkah lagi. Dan dia yakin bahwa Ling Han juga tahu fakta ini. Karena dia sudah berada di atas angin, dia secara alami akan puas dengan menghentikan pertempuran. Lagi pula, alasan pertukaran pukulannya dengan Ling Han bukan untuk membunuh pemuda ini, tetapi agar yang terakhir tahu bahwa masih ada seseorang yang mampu menekannya di sini. Ling Han juga tersenyum tipis. Dalam hal kecakapan pertempuran, memang Lan Tianyu yang sedikit lebih kuat. Itu karena tingkat kultivasi Ling Han sendiri terlalu rendah, dan dalam hal kecakapan pertempuran asli, dia akan mampu membunuh orang lain sendirian. Bergantung pada kekuatan eksternal, bahkan jika pihak lain menang, apa gunanya? Kamu memang bisa meminjam kekuatan sekarang, tetapi apakah kamu bisa terus meminjamnya? Apakah dijamin Anda bisa melakukannya di setiap sudut alam surgawi? Bisakah kamu menjamin bahwa kamu masih bisa melakukan hal yang sama di Celestial King Tier? Ling Han itu tidak akan percaya. Kekuatan pinjaman ini tidak datang dari langit dan bumi, tetapi dari beberapa keberadaan yang kuat, seperti Raja Surgawi Surga ke-9. Tapi Raja Surgawi Surga ke-9 tidak maha kuasa. Misalnya, jika Raja Surgawi Surga ke-9 ingin meminjam kekuatan, bagaimana dia akan meminjamnya? Dibandingkan dengan hal semacam ini, Ling Han lebih percaya pada kekuatannya sendiri. Chapter 2018. Gelombang Binatang. Lan Tianyu telah mencapai tujuannya dalam pertempuran ini. Dengan tawa keras, dia melangkah pergi. Tuan Muda Ling, jangan ambil hati. Pertama, tingkat kultivasi paman keempat di atas Anda, dan kedua, Anda belum diberkati oleh dewa. Kalau tidak, kamu juga akan dapat meminjam kekuatan dari dewa, dan kamu pasti tidak akan lebih lemah dari paman keempat. Lan Ruozi menghibur. Ling Han secara alami tidak akan mengingatnya. Jika itu adalah pertempuran hidup atau mati, dia bisa menjamin bahwa orang yang akan mati pasti adalah Lan Tianyu. Namun, tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Pertama, Lan Ruozi akan berpikir bahwa dia adalah pecundang, dan kedua, dia tidak ingin mengungkapkan kartu asnya. Tuan Muda Ling, mari kita pergi dan mempersiapkan upacara untuk mempersembahkan korban. Siapa tahu, ayahku mungkin juga menghargai bakat alamimu, dan mungkin ingin menjadikanmu sebagai murid, kata Lan Ruozi, tampaknya berpikir bahwa Ling Han tidak bisa lagi melarikan diri dari jebakan lembutnya. Hati Ling Han tergerak, dan dia bertanya, di tingkat kultivasi Tuan Pulau Tuan berapa? Lan Ruozi sedikit ragu-ragu, tetapi masih menjawab, ayah setara dengan elit tingkat asal ascending. Menaikkan tingkat asal, Ling Han mengangguk secara internal. Kekuatan pulau ini sangat luar biasa. Jika ini di alam surgawi timur,
Ini akan menjadi kekuatan bintang 4 asli, yang sangat kuat. Dipimpin oleh Lan Ruozi, Ling Han tiba di sebuah ruangan di dalam kastil kuno. Orang-orang seperti Qin Wei dan kelompoknya semua ada di sini. Semua orang menunggu. Mereka harus mandi dan membakar dupa terlebih dahulu, dan hanya setelah 3 hari penuh mereka dapat masuk secara resmi di bawah panji dewa itu. Ling Han menjadi akrab dengan urutan kejadian. Dalam proses ini, dia harus mempersembahkan sepotong rohnya dengan hormat kepada dewa itu. Itu hanya sedikit, dan pasti tidak akan berpengaruh padanya secara pribadi. Tapi ini adalah sesuatu yang Ling Han pasti tidak bisa terima. Pertama, untuk berkultivasi ke tingkat kultivasi tertinggi, roh harus mempertahankan keadaan keseluruhan yang mutlak. Kedua, ada banyak sekali teknik jahat di dunia ini yang bergantung pada penggunaan darah dan roh untuk dilemparkan. Membagi sebagian dari rohnya untuk diberikan kepada orang lain sama dengan menempatkan hidupnya sendiri di tangan orang lain. Bagaimana itu bisa dimaafkan? Seperti yang diharapkan, apa yang disebut mengajarkan teknik kepada semua orang dan yang disebut dewa semuanya salah. Bagaimana mungkin ada makan siang gratis di dunia ini, tapi melihat Qin Wei dan yang lainnya, mereka semua tampak sama sekali tidak peduli. Kerinduan mereka untuk peningkatan lebih lanjut dari kekuatan mereka telah melampaui segalanya. Bagi mereka, belum lagi Celestial King Tier dalam kehidupan ini, mereka mungkin tidak dapat mencapai Ascending Origin Tier dan Immortal Palace Tier. Lalu mengapa mereka harus khawatir tentang seberapa lengkap semangat mereka? Adapun hidup mereka berada di bawah kendali orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak mereka pikirkan sama sekali. Saat ini, pikiran mereka dipenuhi dengan pemikiran memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka tanpa mengeluarkan usaha apapun. Semuanya, apakah kalian semua benar-benar akan percaya bahwa akan ada hal yang begitu baik di dunia ini? Mengambil keuntungan dari fakta bahwa hanya mereka yang duduk diam di sini, Ling Han angkat bicara. Dia tidak punya niat untuk menyelamatkan orang-orang ini, dan hanya ingin menimbulkan masalah bagi pihak kastil kuno. Ling Han, apa maksudmu? Seseorang segera melompat. Mungkinkah kamu ingin menikmati berkah dewa sendirian? Ling Han tercengang. Niatnya sebenarnya telah disalahartikan demikian. Kamu sudah menjadi raja tingkat dan dapat dianggap tak terkalahkan di tingkat kultivasimu. Bahkan jika kami diberkati oleh dewa, kami tidak mungkin menjadi lebih kuat darimu. Jadi mengapa kamu harus iri pada kami? Betul sekali. Aku benci orang sepertimu yang tidak tahan melihat orang lain mendapat manfaat. Dan Anda menyebut diri Anda seorang raja tingkat dengan toleransi terbatas semacam itu, P. Karena Qin Wei duduk di sana, mereka tidak sedikit pun diam dengan kata-kata mereka. Bagaimanapun, mereka akan memiliki dewa sebagai pendukung kuat mereka di masa depan. Jadi apa hubungannya Ling Han dengan tingkat raja, atau menjadi raja surgawi dengan mereka, tanpa perlu? Mereka secara alami dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan Ling Han. Hal ini tampaknya telah menyulut gairah massa. Mereka mulai menyemburkan kata-kata perang salib melawan Ling Han sekaligus, seolah-olah Ling Han telah melakukan beberapa perbuatan keji. Setiap setengah jam, seseorang akan masuk untuk menambahkan joystick lagi, dan ketika saatnya tiba untuk penambahan berikutnya, seseorang dengan tenang menarik orang yang menambahkan joystick ke samping, dan mengatakan sesuatu dengan tenang kepadanya. Orang itu pergi, dan Xiao Jun muncul hanya setelah beberapa saat, memberi isyarat kepada Ling Han sambil berkata, "Kakak Ling, tolong ikut aku bicara." Ling Han yakin bahwa dia telah diberitahu. Dia penasaran untuk melihat apa yang akan dilakukan orang lain. Dia berdiri, dan berjalan keluar di samping Xiao Jun. "Saudara Ling, apakah Anda masih memiliki keraguan tentang dewa yang kami percayai?" Xiao Jun bertanya dengan tenang. "Tentu saja tidak." Ling Han mendorong kesalahannya sendiri dengan bersih. "Tetapi seseorang telah memberitahu saya bahwa resolusi Brother Ling tampaknya tidak terlalu tegas," kata Xiao Jun sambil tersenyum. "Apakah saudara Xiao akan mempercayaiku, atau memilih untuk mempercayai sepotong sampah?" Ling Han membalas dengan pertanyaannya sendiri. Xiao Jun tidak bisa membantu tetapi berhenti dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa keras, dan berkata, "Saya secara alami percaya Brother Ling."
Ling Han hanya tersenyum kecil. Siapa yang peduli jika Xiao Jun percaya atau tidak? Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, Ling Han pasti akan menyebabkan masalah besar, dan kemudian merunduk ke Menara Hitam untuk berlindung. Elit Ascending Origin Tier tidak akan bisa melakukan apapun pada Menara Hitam, dan yang harus dia jaga hanyalah menghindari terbunuh sebelum dia berhasil bersembunyi di Menara Hitam. Ledakan. Tepat pada saat ini, seluruh pulau bergetar dengan getaran, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Xiao Jun bingung pada awalnya, yang dengan cepat diikuti oleh ekspresi terkejut. Oh tidak, gelombang binatang buas telah datang menyerang. Wuh! Tepat pada saat ini, suara klakson yang aneh terdengar. Segera, seluruh kastil kuno disiagakan. Kalian semua keluar, gelombang binatang buas ada di sini. Xiao Jun melesat cepat ke ruang meditasi, memanggil massa. Gelombang binatang apa? Apakah ada pasang surut binatang di lautan tanpa batas? Aku tidak pernah mendengar tentang ini. Semua orang saling bertukar pandang. Semuanya tampak sangat bingung dan benar-benar kosong. Bicaralah lebih sedikit sampah dan keluarlah dengan cepat. Namun Xiao Jun memanggil dengan kasar. Sikap semacam ini tanpa sadar menyebabkan sejumlah besar orang merasa tidak senang. Sebelumnya, dia telah berulang kali memanggil mereka sebagai tamu terhormat, memungkinkan mereka untuk menikmati sepenuhnya perlakuan kerajaan. Namun sekarang sikapnya telah berubah total. Dan dia terus meneriaki mereka. Perubahan ini benar-benar terlalu besar. Ling Han mencibir secara internal. Alasan mengapa orang-orang kastil kuno begitu sopan hanyalah karena mereka ingin mereka beralih ke budidaya sistem kultivasi lain, dan sebelum mencapai motif mereka, mereka secara alami akan sangat ramah. Namun, kemunculan gelombang binatang ini tampaknya telah mengganggu rencana mereka. Jika kita tidak bisa mengalahkan gelombang binatang buas, kita semua akan mati, Xiao Jun melanjutkan. Kata-kata ini dipenuhi dengan dampak. Semua orang buru-buru melompat, dan dengan cepat berlari keluar. Xiao Jun tiba-tiba menoleh, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Ling Han, "Kakak Ling, tolong berikan semuanya." Ling Han tersenyum, dan berkata, "Kami berada di kapal yang sama. Kami secara alami harus bekerja sama." Baiklah, mereka berdua adalah yang terakhir keluar. Ketika mereka berjalan keluar dari kastil kuno, mereka melihat bahwa orang-orang dari kastil kuno semuanya telah pindah, dan menuju ke barat. Tiga sisi pulau rute pendakian berakhir di tebing curam, tempat formasi pembunuh ditempatkan. Gelombang binatang tidak bisa naik ke atas di sepanjang tebing, dan hanya bisa melibas dari pantai barat, jelas Xiao Jun. Sosoknya berubah menjadi gumpalan kabut, bergerak bersama orang banyak. Ling Han mengikuti di belakangnya, namun pikirannya mulai mengembara. Karena mereka bisa menyusun formasi pembunuhan di tiga sisi, mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama untuk keempat arah? Sangat mungkin bahwa mereka telah membentengi tiga sisi sambil membiarkan sisi terakhir terbuka dengan sengaja sehingga mereka yang telah menghadapi bahaya laut dan hanyut di sini dapat menginjakan kaki di pulau itu, dan memungkinkan mereka untuk menyebarkan dewa mereka. Selanjutnya, Qin Wei dan yang lainnya sebelumnya merasa penasaran mengapa akan ada gelombang binatang buas di lautan. Orang-orang ini selalu melakukan perjalanan di lautan yang tak terbatas, jadi mereka seharusnya memiliki pengalaman yang cukup. Tetapi bahkan mereka tidak pernah tahu fakta bahwa akan ada pasang surut binatang di lautan. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi di pulau kecil ini? Rahasia apa yang tersembunyi di pulau kecil ini? Ling Han tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Chapter 2019. Esensi perusahaan emas hijau. Saat pikiran Ling Han berputar, dia tiba di pantai barat pulau. Saat dia tiba, dia langsung terpana oleh pemandangan yang memenuhi matanya ini terlalu muluk-muluk. Makhluk laut yang berjumlah puluhan ribu itu saat ini sedang menuju pulau tersebut. Beberapa sudah mendekat, dan saat ini meluncurkan serangan sengit. Misalnya, seekor walrus setinggi 3.000 meter saat ini menggunakan tubuh raksasanya untuk menabrak pulau. Hanya satu tabrakan, dan seluruh pulau akan bergetar, seolah-olah akan terfragmentasi oleh tabrakan itu. Atau contoh lain,
lobster besar menggunakan penjepit kembarannya untuk menebas pantai. Beberapa segel dao menutupi penjepitnya, bersinar cemerlang. Namun, pulau itu juga sudah lama membentuk garis pertahanan pertama, menghentikan makhluk laut ini untuk menyerang lebih jauh. Selain itu, meskipun ada banyak sekali makhluk laut, dan mereka sangat besar, kualitas mereka tersebar tidak merata, dan hanya beberapa yang langka yang benar-benar kuat. Jadi, sebenarnya, mereka datang hanya untuk menyerahkan diri mereka kepada kematian. Seorang penduduk pulau mengirimkan pukulan, dan nyala api berwarna hitam menyala. Satu pukulan mampu membunuh 10 makhluk laut secara insta. Yang lain mengayunkan pedang dengan tebasan, dan sekali lagi pedang ki berwarna hitam memenuhi langit. Darah menyembur ke segala arah, dan banyak makhluk laut runtuh. Ada juga makhluk laut yang kuat di antara air pasang, seperti katak kuning kemasan. Saat membuka mulutnya, itu akan mengirimkan cahaya kemasan yang berubah menjadi panah emas. Siu, 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 dimanapun ia mendarat, itu akan segera menyebabkan banyak penduduk pulau menderita luka parah. Biarkan aku, teriakan nyaring terdengar, dan Lantianyu menyerbu, menghalangi katak raksasa ini, dan mereka berdua memulai pertempuran yang intens. Dan ada pertempuran sengit yang terjadi di mana-mana di pantai barat ini. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara makhluk laut, tetapi tidak ada kekurangan elit di antara mereka. Ada kerang tingkat istana abadi yang menciptakan badai mengerikan yang mampu menghancurkan segalanya saat membuka dan menutup cangkangnya. Ada juga buaya hijau berkaki 6 yang meludahkan anjing laut yang mampu mengguncang langit dan menghancurkan tanah dari mulutnya. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Tidak ada yang bisa mengendur, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa ada makhluk laut tak berujung yang saat ini melonjak dari kedalaman laut. Itu seperti orang-orang di pulau ini telah membunuh raja mereka, atau pangeran mereka, dan mereka sekarang di sini untuk membalas dendam dengan cara apapun. Hanya sehari telah berlalu, dan pantai pulau itu sudah dipenuhi mayat. Darah telah mewarnai perairan di sekitarnya menjadi merah. Namun, mereka yang mati pada dasarnya adalah semua makhluk laut, dan korban di pihak manusia masih nol. Tapi, orang-orang seperti Qin Wei dan yang lainnya sudah kehabisan origin power. Lebih jauh lagi, mereka terus-menerus memanfaatkan kekuatan regulasi. Semangat mereka juga lelah dan babak belur, dan kekuatan pertempuran mereka mungkin bisa turun dari puncak ke titik terendah kapan saja. Pengerahan tenaga dalam pertempuran itu terlalu keras. Jika tidak, dengan akumulasi kekuatan asal yang dimiliki Celestial, mereka setidaknya bisa terus bertarung selama lebih dari setengah tahun. Pikirkan saja bagaimana mereka sebelumnya menghadapi tsunami raksasa, dan orang akan tahu. Itu hanya beberapa ratus gelombang, dan formasi telah menyedot semuanya hingga kering, menyebabkan mereka runtuh karena kelelahan. Di sisi lain, mereka yang berada di sisi kastil kuno semuanya masih terlihat sangat energi, dan sama sekali tidak menunjukkan kelelahan. Ini adalah sifat luar biasa dari sistem kultivasi lainnya, atau apakah itu manfaat dari mempercayai dewa itu? Kekuatan pengorbanan. Menara kecil tiba-tiba angkat bicara. Pengorbanan, Linghan mengerutkan kening. Dia secara alami telah mendengar tentang masalah pengorbanan. Misalnya, jika suatu tempat terlalu keras dan tidak menguntungkan, maka pengorbanan mungkin dapat menghilangkan ketidakberuntungan tersebut. Di alam kuno, Kaisar Langit Keabadian juga telah mengorganisir pengorbanan besar-besaran demi mendapatkan pedang 9 iblis sehingga aura pembunuh dari pedang 9 iblis bisa dihilangkan. Tempat ini juga mempersiapkan pengorbanan, sementara yang dikorbankan secara alami adalah makhluk laut ini. Untuk apa pengorbanan itu? Menara kecil tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, itu menyalurkan menara hitam. Seketika, kekuatan agung melonjak, benar-benar menyebabkan semua makhluk laut bergetar, dan menghentikan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Di laut tanpa batas, hampir semua makhluk hidup belum memperoleh kecerdasan, dan mereka semua dalam keadaan primal. Tetapi semakin primitif mereka, semakin sensitif makhluk laut ini terhadap makhluk yang kuat. Bagi mereka, menara hitam adalah eksistensi tertinggi. Namun,
itu hanya sesaat, dan ketika kekuatan menara hitam melonjak, makhluk laut mendapatkan kembali keganasan mereka, dan mulai melancarkan serangan sengit sekali lagi. Berat, sementara kamu adalah pembawa malapetaka. Keberuntunganmu tampaknya luar biasa bagus, menara kecil berbicara lagi. Apakah Anda memuji saya, atau memuji saya? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Kulitmu benar-benar cukup tebal. Hehe. Menara kecil berhenti, dan melanjutkan, ada kekuatan sumber langit dan bumi di bawah pulau ini. Apa? Ling Han terkejut. Betulkah, dia secara alami tidak akan mencurigai menara kecil? Sementara orang ini adalah seorang tsundere, sepertinya tidak pernah ada kejadian sebelumnya di mana ia bercanda, dan tidak akan pernah menggunakan hal semacam ini untuk menipunya. Jenis apa itu? Dia bertanya dengan cepat. Elemen logam, kata menara kecil. Emas hijau esensi perusahaan. Elemen logam, hati Ling Han tanpa sadar tersentak. Dia sudah memiliki 3 kekuatan sumber langit dan bumi, dan itu adalah air, api, dan kayu, dan sekarang, jika dia bisa mendapatkan kekuatan sumber elemen logam lain dari langit dan bumi, dia akan selangkah lebih dekat untuk memiliki 9 kekuatan sumber langit dan bumi untuk menyelesaikan tingkat jiwa pembaginya. Tunggu, kamu baru saja berbicara tentang pengorbanan. Mungkinkah pengorbanan itu demi mendapatkan emas hijau esensi perusahaan? Sifat elemen logam adalah kekerasan dan pembunuh. Jadi untuk mengambil kekuatan sumber langit dan bumi ini, Anda harus terlebih dahulu menghilangkan suasana kekerasan dari emas hijau esensi perusahaan. Jika tidak, ini akan setara dengan memiliki Raja Surgawi yang meledakkan auranya secara gila-gilaan. Bahkan Ascending Origin Tier tidak bisa melawan itu. Selain itu, orang-orang di lautan belum pernah mendengar tentang pasang surut binatang buas, tetapi tiba-tiba terjadi di sini. Ini berarti, gelombang binatang buas ini mungkin direkayasa secara artifisial untuk tujuan mendapatkan bahan yang cukup untuk pengorbanan. Meskipun belum terbukti, jika benar-benar ada kekuatan sumber langit dan bumi di sini, dan elemen logam pada saat itu, maka ada kemungkinan 99% bahwa deduksi ini tidak salah. Ling Han menghentikan pikirannya untuk mengembara, dan bertanya pada menara kecil, lalu apakah kekuatan sumber surga dan bumi ini telah mencapai waktu yang dapat diambil kembali? Hampir, kata menara kecil. Pengorbanan semacam ini harus berlanjut setidaknya selama lebih dari 1 juta tahun. Hanya dengan begitu udara kekerasan yang tajam akan turun ke titik terendah. Bisa jadi kali ini, bisa juga butuh 2-3 kali lagi, dan baru kemudian bisa diambil. Namun, kesuksesan masih harus bergantung pada keberuntungan. Menghapus suasana kekerasan hanyalah langkah pertama, memenangkan satu kesempatan untuk menunjukkan wajahnya di depan kekuatan sumber langit dan bumi. Tetapi itu tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa itu dapat diambil pada saat itu. Namun, tanpa kesempatan untuk menunjukkan wajah seseorang, kemungkinan untuk mengambilnya semakin kecil. Lan Ruozi mengatakan bahwa mereka baru berada di pulau ini selama beberapa juta tahun. Kemudian, sangat mungkin bahwa mereka adalah orang pertama yang menemukan bahwa tempat ini menampung emas hijau esensi perusahaan, dan itulah mengapa mereka menetap di sini. Dan kemudian, melalui studi bertahun-tahun, mereka menemukan metode pengorbanan ini. Meskipun saya masih belum bertemu dengan tuan pulau itu, tetapi menilai dari tindakannya, dia harus menjadi orang yang cerdas yang membuat rencana sebelum dia bergerak. Lebih jauh lagi, sistem kultivasi alternatif ini mungkin memiliki beberapa faktor aneh lainnya yang memungkinkannya untuk mengambil kembali kekuatan sumber langit dan bumi. Saya sudah merencanakan untuk menyebabkan gangguan besar. Jika saya dapat merusak rencana tuan pulau itu untuk mengambil emas hijau esensi perusahaan, atau bahkan jika saya sendiri dapat mengambilnya, itu tidak terlalu buruk. Mata Ling Han berbinar. Dia tidak mungkin menghentikan upacara pengorbanan ini. Meskipun tingkat Raja Pembagi tingkat jiwa memang sangat kuat, melawan tingkat Istana Abadi, masih tidak mungkin dia bisa menandingi lawannya. Terlebih lagi ketika ada juga elit tingkat asal Ascending di sisi lain juga. Bahkan jika dia mengeluarkan buah beracun dari bambu hijau berbintik merah, dia tetap tidak akan berhasil. Lalu, mengapa tidak menambahkan bahan bakar saja ke api,
dan dia sendiri dapat mengambil sumber kekuatan langit dan bumi ini. Itulah yang telah dia putuskan untuk dilakukan. Ling Han meraung, dan baru saja berencana untuk mendorong kekuatan pertempurannya ke kecepatan penuh ketika dia melihat seorang pria tiba-tiba melompat, dan langsung mengirim tebasan pedang ke arahnya. Mati. Chapter 2020. Saingan dalam cinta. Ling Han memiliki banyak sekali musuh, tetapi memiliki seseorang yang bahkan belum pernah dilihatnya sebelumnya tiba-tiba memberikan serangan fatal terhadapnya membuatnya merasa sangat penasaran. Dia dengan santai mengirimkan tendangan, dan dengan suara ding, pedang penyerang menyelinap itu terlepas dari genggamannya. Itu anak laki-laki yang cantik, kulitnya sangat halus sehingga bisa menimbulkan kecemburuan pada banyak wanita. Penampilannya juga cukup tampan. Namun, dia sedikit lemah, dan hanya bisa berada di pesangon keempat paling banyak. Ekspresi Ling Han tenang saat dia bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhku? Kamu adalah sainganku dalam cinta, jadi bukankah masuk akal jika aku ingin membunuhmu?" Pemuda cantik itu membalas, kepalanya terangkat tinggi. Saingan cinta. Ling Han terkejut. Kapan dia memiliki saingan cinta seperti ini? Tunggu, Lan Ruozi. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya pikir Anda salah paham." Betulkah? Anak laki-laki cantik itu tidak bergerak lebih jauh, dan maju 2 langkah. "Kamu benar-benar tidak akan mencoba bersaing denganku tentang Ruozi?" Ketika dia mengucapkan kata terakhir, dia tiba-tiba bergerak lagi. Tangan kanannya membentuk cakar saat dia tanpa ampun memberikan serangan cakar di dada Ling Han. Anak nakal ini benar-benar licik. Ling Han mengirimkan tendangan lain, mendarat kokoh di antara kaki anak laki-laki cantik itu. Aduh, bocah cantik itu segera mengeluarkan teriakan kesakitan, tubuhnya tanpa sadar runtuh. Tangannya menutupi selangkangannya saat lapisan keringat dingin mengalir di dahinya. "Aku benar-benar tidak tahu bahwa seseorang yang terlihat begitu cantik akan berhati hitam," kata Ling Han. Bocah cantik itu sudah tidak mampu berbicara. Tendangan ini tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung sepotong peraturan langit dan bumi. Bagi Ling Han, ini hanya sepotong, tetapi untuk pesangon keempat, sepotong kecil ini sudah menghancurkan bumi. Vena muncul di dahi anak laki-laki cantik itu, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Kamu yang terlalu bodoh, aku bodoh." Ling Han menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengirimkan pukulan. Bocah cantik itu langsung berubah menjadi hujan darah dari pukulan itu. Karena dia telah bergerak padanya, maka dia seharusnya mempersiapkan dirinya untuk dibunuh sebagai balasannya. Siu, 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 siu. 7 orang lainnya menerkam, menyerbu ke arah Ling Han. Mati, meskipun ketujuh dari mereka tidak terlihat sama. Mereka semua memiliki satu sifat yang sama, dan itu adalah bahwa mereka semua terlihat sangat tampan. Selain itu, mereka semua berkulit putih dan mulus. Masing-masing dari mereka adalah anak laki-laki yang cantik. F***K. Ini seharusnya tidak semua menjadi kekasih Lan Ruozi, kan? Ling Han merasa jijik muncul di hatinya. Konflik sialan macam apa yang melibatkan dirinya? Selain itu, kekasih ini sedikit terlalu kejam. Bukan, mereka bahkan belum benar-benar bertemu, dan mereka sudah ingin membunuhnya. Ling Han menggelengkan kepalanya, mengirimkan pukulan. Api berapi-api berkobar, dan langsung mengubah 7 dari mereka menjadi debu. Ini juga mengintimidasi yang lain, dan mereka tidak berani menerkam lagi. Mereka memang kekasih Lan Ruozi, dan di harem Lan Ruozi, kekasihnya diizinkan untuk saling menyerang secara fatal. Ini adalah semacam kesenangan di mata Lan Ruozi saat dia senang melihat bagaimana kekasihnya akan marah karena cemburu di depannya sementara mereka saling menyerang dengan kejam secara rahasia. Jika bukan itu masalahnya, jumlah kekasihnya akan lama melebihi 100, bukan hanya selusin ini dan beberapa saat ini. Setelah itu, ini telah menjadi kebiasaan. Setiap kali akan ada entry baru, semua kekasihnya akan bekerja sama untuk menghadapinya. Jika mereka bisa membunuhnya, mereka akan melakukannya sehingga mereka akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit untuk perhatiannya. Namun, kali ini, mereka jelas telah bertemu dengan pasangan mereka. Ling Han sangat kuat.
ini benar-benar menjijikkan. Ling Han mengejek tanpa henti. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepada Lan Ruozi, dan dia sudah terlibat dalam lelucon semacam ini. Jika ini menyebar, dia pasti akan ditertawakan dan diejek. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan berjuang untuk mendapatkan bantuan dengan sekelompok anak laki-laki cantik. F***K. Sosok Ling Han menyerang, kecakapan bertarungnya dengan kecepatan penuh. Jiwa yang terbagi 9 surga api juga telah dimainkan. Api yang menyala-nyala, pedangki melonjak, dan tingkat pembantaian sangat tinggi. Serangan makhluk laut datang gelombang demi gelombang, seolah-olah tidak ada habisnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang yang lain, bahkan Ling Han sendiri bisa merasakan kelelahan muncul dalam dirinya. Pergeseran berikutnya, sebuah suara keras terdengar, dan sekelompok orang baru keluar dari kastil kuno, bertukar giliran dengan orang-orang yang sudah sepenuhnya dikeluarkan dari pertempuran, dan terus bertarung sengit dengan makhluk laut. Begitu semua orang mundur, mereka jatuh ke tanah, merasakan rasa sakit yang luar biasa di setiap tulang tubuh mereka. Ling Han juga memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan asalnya. Dia telah mengolah setiap tingkat kultivasi untuk menyelesaikan kesempurnaan, jadi dia memiliki pasokan kekuatan yang berkelanjutan, jauh lebih mampu mengerahkan tenaga daripada yang lain di tingkat kultivasi yang sama, dan tingkat pemulihannya juga jauh lebih cepat. 3 hari kemudian, mereka melakukan pergantian shift lagi. Qin Wei dan yang lainnya sangat suram. Mereka belum menikmati manfaat apapun, tetapi sudah harus bekerja keras. Tetapi jika mereka tidak melakukannya, itu juga tidak akan berhasil. Begitu makhluk laut ini menerobos garis pertahanan, mereka semua akan mati. Ini seperti perang yang tidak ada habisnya. Setiap makhluk laut tidak takut mati, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang garis pertahanan pulau, dan penduduk pulau juga melakukan perlawanan, menyebabkan pulau rute pendakian menjadi rumah jagal. Apa yang meyakinkan Qin Wei dan yang lainnya adalah, setidaknya hingga saat ini, hanya ada cedera, dan tidak ada kematian. Ini sangat tak terbayangkan. Di bawah serangan yang begitu kuat, sebenarnya tidak ada kematian di pihak mereka. Pada awalnya, Ling Han tidak menyadarinya, tetapi dia segera menemukan fakta ini. Jadi, dia menaruh perhatiannya pada yang lain juga, dan menyadari bahwa bukan mereka yang beruntung. Tetapi ketika seseorang menghadapi bahaya yang mematikan, makhluk laut itu akan mati karena alasan yang tak terbayangkan. Dalam pertempuran kacau seperti itu, ini tidak terlalu jelas, tetapi selama seseorang memperhatikan, dia pasti akan menyadarinya. Ling Han tidak bisa tidak berbalik dan melihat ke arah kastil kuno. Sejauh ini, Island Master yang misterius itu masih belum muncul. Mungkin dialah yang mengganggu dari bayang-bayang dan dengan demikian memastikan bahwa tidak ada yang mati. Elite Ascending Origin Tier benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kenapa dia harus menyelamatkan mereka? Sangat sederhana. Setiap orang di sini adalah murid dari sistem kultivasi alternatif dan akan menyebarkannya. Jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah dikorbankan? Sistem kultivasi alternatif akan menyebabkan kerusakan pada peraturan langit dan bumi, dan akan dilarang keras oleh semua kekuatan. Ketika diajarkan, itu harus dilakukan secara diam-diam dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Di satu sisi, tuan pulau itu membutuhkan orang untuk membantunya mempersiapkan pengorbanan, menyembelih makhluk laut, dan di sisi lain, dia juga harus melindungi orang-orang di sini agar mereka dapat menyebarkan sistem budidaya baru itu, dan itulah yang menyebabkan situasi sekarang. Menghubungkan semua sebab dan akibat dari situasi bersama-sama, Ling Han berpikir bahwa deduksinya dapat menjelaskan semuanya dengan sangat baik, jadi dia yakin bahwa deduksinya benar. Mengapa pasang binatang buas kali ini begitu ganas? Seorang pribumi mengeluh. Betul sekali, di masa lalu, itu akan berlangsung paling lama 2 hingga 3 hari. Tetapi kali ini, sudah hampir 10 hari. Jika ini terus berlanjut, semua orang tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mengapa Tuan Pulau Tuan belum muncul? Dengan dia mengubah arus, kami seharusnya bisa menang dengan mudah. Namun Ling Han mengerti mengapa dalam pikirannya, Tuan Pulau itu harus mengelola upacara pengorbanan. Mungkin, dia tidak mempercayai orang lain,
Jadi dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan hanya sesekali muncul untuk menyelamatkan seseorang. Karena periode waktu pasang binatang kali ini telah melampaui waktu sebelumnya, dan menara kecil juga mengatakan bahwa menghilangkan aura pembunuh dari emas hijau esensi perusahaan juga akan membutuhkan 2 hingga 3 putaran pengorbanan lagi, maka sangat mungkin bahwa Tuan Pulau ingin berhasil dengan kali ini. Dan itulah sebabnya dia telah memperpanjang periode waktu untuk pasang surut binatang buas. Hehe, sepertinya aku juga harus bergerak. Bersambung ke chapter 2021. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.